jawaban jujur nih. Kukira kau tahu atau Diki. Gue juga ngira gua. Anjing. Kayak sama Mat, beberapa kali kita ngechat Mat, Ya. udah Mat. Udah, Mat. Iya. Kenapa Jalan-jalan sih? yang baik bener aja, kerja cari duit yang bener aja. Kita selalu ngingetin gitu kan. Tapi kan emang ini itu kan balik lagi keputusannya dia. Iya, itu dia masalah ideologi. Nggak mau dia main terus dia nge-direct gitu, nggak mau. Oh, dia nggak mau ribet ya, Nggak mau, gitu ya? Fokusnya kepecah kata dia. Soalnya dia actingnya juga jelek kan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengadoho dimanapun Anda semua berada. Kembali lagi di Bagen Bale Rigen. Lengadoho apa? Lengadoho apa? Lengadoho tuh teman-teman semua. Oh, teman-teman semua. Halo cantik. Jangan godain istri saya. Bukan. Es. Oh. Dia kan lagi digendong istri saya itu. Lah ya saya kan nggak gangguin esnya. Oh, kirain Es ini. matanya bagus. Es matanya bagus. Iyalah ikutin bapaknya apa ini dia Belok. menyala kan. Enggak sih, kok enggak kayaknya deh. Menyala. Itu mah menyeramkan. Menyala gua kan. Menyeramkan dia sih, tapi dibanding Indah matanya Ngikutin Oh, gua, iya, matanya iya. mata Bima Mata itu. Bima. Kulitnya kulit Indah. Gua nggak apa-apa. Nah gitu tuh. Gua kan sebenarnya secara struktur muka mah kan apa manis kan. Cuman secara warna tubuh aja gua nggak terlalu Tapi putih. kan warna tuh eksotis kau nih. Nah iya makanya. Nah, iya. Gua tuh manis sebenarnya kan. Gitu ditambah warna Erik Carlina tapi versi cowok dia nih. Iyalah, bisa dibilang gitulah. Banyak yang bilang begitulah juga. Banyak yang bilang begitu. Erik Carlina versi cowok. Makanya gua nggak mau diet banget. Gua takutnya terlalu. Erik Carlina versi cowok. Terlalu orang nggak bisa ngebedain Erik Carlinanya. Iya. Tapi nih Jegel nih luar biasa loh. Dia adalah komedian naik daun. Yoi. Terfavorit dan terpilih. Yoi. Gila. Gimana Gel rasanya jadi komedian naik daun? Tapi ini sempit nggak? jujur. Masa ada yang bilang jatuh di sini sempit. Mana kopinya? Apa tadi? Komika naik daun. Oh iya. Gimana rasanya jadi komika naik daun? Nggak ada sih. Kau jujur ya, jawaban jujur nih ya. Jawaban jujur nih. Kukira kau tahu atau Diki. Gue juga ngira gua. Anjing. Kalah gua begitu. Gua kira juga gua gitu. Nggak tahu, maksudnya nggak ada gimana ya udah diapresiasi ya udah, terima kasih. Tapi emang tahun ini tuh lu kan benar-benar di mana-mana gitu loh, Gel. Enggak lah, kebanyakan kau juga di mana-mana Nah, kali. kalau gua kan di mana-mana tapi bukan program sendiri, bintang tamu kebanyakan justru tahun ini. Tahun 2023 ya. TO, Ya TO kan baru, program baru kan, maksudnya Kampung juga Rasa, baru juga. Arisan. Tapi lu talkpot, terus tuh programnya tuh konsisten lama-lama. Geger, talkpot, ya kan? Yang sama gua doang yang yang trigger doang yang bungkus kan? iya sih. Iya kan? Papa Rock and Roll juga bungkus. Bapak rock and roll. Iya. Sisanya Tapi lu nggak tahu lah. konsisten gitu kan. Ya terima kasih aja apresiasinya gitulah. Terus kemarin baru selesai film agak lain ya, Gel? Film ya? agak lain, Gen. Iya, itu menurutku juga ini tuh jadi salah satu apa ya bilang sesuatu yang nggak disangka-sangka gitu. Karena podcast itu kan happy kan, maksudnya Awalnya semua pasti gue juga bikin kita iya kan, jelas juga gitu. Karena si bentuk kerjanya ngobrol doang tuh Iya. kayak kesehariannya kita gitu. Iya. Jadi terus dapet tawaran di film tuh aku sih seneng kali gitu. Bahkan awalnya aja ini konsep yang mau kami bentuk awalnya ya sama Bang Aco dan lain-lain mau Ernest. Yang semua pemain film itu awalnya mau podcaster. Iya, gue sempet dihubungin tuh kita tuh. Iya kan? Nah, kayak misalnya kan ini kan ceritanya wahana rumah hantu. Terus misalnya yang jaga biang lala GJLS. Iya. Yang jaga ombak banyu misalnya podcast hancur. Ini misalnya senggol bacot, gitu-gitu lah pokoknya. Nah, setelah dipikir-pikir, dihitung-hitung ternyata dealingnya satu-satu kan. Tetap per orang kan? Tetap per Iya. orang. Jadi bengkak secara ini kali ya. Oh. Gitu. Ya sebenarnya kalau ke JLS mah nggak bisa langsung kan ke JLS mah. Ya tapi kan tetap ganggu syuting si ini kan, ganggu syuting perharinya kan orang mah. Bisa, itu bisa diatur sebenarnya. Cuman katanya jadwal juga nggak ketemu, Nggak Gel, kalau ketemu ya gua. pasti ya, kalau terlalu banyak gitu ya. Iya, Benar jadwal juga kita sih. tuh nggak ketemu. Nah, Ko Ernest tuh juga japri gua kan gitu. Tadinya nanyain, "Ayo kok," gua bilang, "Ayo mau kok," gitu. Terus kata Ko Ernest, habis itu dibilang, Gen kayaknya nggak ketemu nih jadwalnya nih Iya, anak-anak iya, nih iya, gitu iya, kan. Maksudnya benar, karena pengennya bertiga langsung kan. Iya. Terus dibilang, nantilah semoga kalau ada rezeki kita bikin film baru bareng, dibilang gitu. Oh, gue seneng banget itu. Mana Hibji juga lagi jalan tur kan kemarin juga ya. Iya, itu lagi sibuk banget lah Lagi gitu. sibuk. Iya, Terus gue juga lagi hobi-hobinya motor kan. beli Ninja Oren. Nah, maksud aku itulah salah satu yang nggak disangka-sangka juga akhirnya dari situ ada yang percaya untuk bikinin film podcaster gitu. Jadi wah,
oke juga gitu, bahagia lah aku hitungannya. Itu ditawarinnya gimana, Gel? Emang kan kalau di itu kan pas bener-bener lagi podcast tuh, Ya, deal-dealan gitu. ditodong itunya. Memang gitu. Emang begitu? Memang begitu. Jadi si Ko Ernest tuh sempat punya pikiran. Dia tuh dulu sempat punya pikiran. Tapi ini ngomong-ngomong asal-asal doang dah. Dulu itu ada Batak. Bukan, kami ada nge-repost, ada orang main drum band. Terus ini mainin lagu tenenenenene. Oh, agak lain. Nah, ngetek agak lain. Terus dia dari situ kepikiran, agak lain tuh bisa tuh jadi film katanya gitu. Soalnya tuh soundtracknya udah kayak soundtrack film kata dia gitu. Bikinin lah kok, kami bilang gitu. Ya udahlah, ntar lah katanya gitu-gitu. Nah, pas podcast itu kami todong. Oh jadi gara-gara ya Gejeles mah kagak mungkin bisa jadi soundtrack film. Nenek. Ada huruf G, ada huruf W, ada huruf U, kayak belajar baca tolol kan itu mah Gejeles ya. Kuping-kupingmu dengarkanlah kami. Kuping-kupingmu dengarkanlah kami. Itu. Oh, berarti penting juga ya ternyata ya kayak begitu ya. Anjing baru kepikiran gua lu. Nah, itu yang kepikiran itu sebenarnya Ko Ernest karena kami nge-repost kan, ada yang ngetek, Iya. kami nge-repost. Terus Ko Ernest lihat, itu bisa di film tuh gitu kata, terus bikinin lah, siapa yang mau bikinin kami bilang gitu. Bener ternyata Gejeles harus gini juga. Talk show juga yang Gejelesnya juga gitu. GJLS show yang gitu. Regen Rispo Ipsi juga punya rempelok gitu. Gitu kalau nggak salah ada. GJLS show. Terlalu asal-asal, grupnya terlalu asal-asal. Ya gue mah kan ngikut suara terbanyak kan. Dua orang itu aneh ya gue ngikut jadi aneh gitu. Betul. Tapi memungkinkan kok Gen. Maksudnya kalau aku maksudnya setelah film agak lain tayang, si Bang Aco itu ternyata syuting kan belum. Oh ya, syuting. Bang Aco itu sama Ko Ernest ngegarapnya serius gitu. Film agak lain? Film agak lain. Bukan faktor karena ini karena di YouTube. Jadi cuma 4 sekawan doang, enggak. Jadi beneran dipikirin plotnya, ceritanya, semua karakter masing-masingnya bener-bener nulis gitu semuanya. Ya, nah, kami bersyukur banget dapatnya PH Ko Ernest sama yang nulis Bang Aco tuh bersyukur. Cuma kan karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mungkin cuman ngambil hype-nya doang, Pak. Iya. Ya kan? Gitu. Kayak misalnya siapa dulu tuh? Udin Sedunia kan ada dulu filmnya. Oh iya, dulu. Ada tuh dulu. Banyak lah kalau artis-artis dulu gitu kan yang dibikinin film-film gitu tapi nggak serius kan karena cuma ngambil hype doang ya banyak-banyak. Nah, kenapa ceritanya ngambil ini, Gel? Pasar malam? Nah, itu adalah bentuk dari obrolan kita. Jadi aku, Bene, Oki, Boris itu udah sempet ngobrol soal premis-premisan. Jadi gini, di zaman waktu habis ngeri-ngeri sedap, kan orang tuh bilang, ngeri sedap dong gitu. Terus kami iseng-iseng aja sambil nongkrong gitu, bikin band, premisnya gini. Atau, untuk film agak lain aja, kita tabung aja film premisnya gini. Nah, ketika itu diajak meeting, nah keluarlah ide-ide itu. Ada beberapa ide, ada yang detektifan, ada yang apa. Nah, kita paling sepakat dan paling memungkinkan waktu itu untuk ditulis Rumah Hantu. Rumah Hantu. Horor berarti? Horor komedi. Horor komedi? Sebenarnya komedi full sih. Horor tuh. Horor tuh cuma tipis lah, nggak begitu. Situasinya doang. Karena situasi Rumah Hantu kan. Itu ide siapa yang bikin Rumah Hantu tuh? Sebenarnya? Siapa ya? Beni apa kalau nggak salah? Beni apa kita gitu terus ngobrol sama Ko Ernest soal ini. Udah nggak lama. Oh, berarti cerita dari kalian? Dari kami. Oh, bukan meeting semua. Oh. Meeting semua. Terus kenapa nggak Bene yang jadi direkturnya? Maksudnya kenapa? Biar agak lain main kan. Oh, kalau Bene kalau nggak mau dia main terus dia nge-direct gitu, nggak mau. Oh, dia nggak mau ribet ya mau, gitu ya. Fokusnya kepecah kata dia. Soalnya dia actingnya juga jelek kan. Siapa? Bene. Anjing. Gua nggak Bene syuting film di mana terakhir ya? Ya itu. Oh, cek toko sebelah kan? Ada yang sama Bang Ading kan. Yang sama Bang Ading cek toko sebelah gitu. Yang begitu dia tegak banget kan dia kan. Yang dia itu kan. Iya. Di Susah Sinyal juga ada. Di mana? Di Susah Sinyal. Waktu pokoknya wifi bukan. Susah Sinyal tuh di depan kantor, set kantor sama Slamet Raharjo. Ada Bene. Ada Bene. Enggak pantas, dia pakai baju kemeja enggak pantas.
Nggak pantas Iya, orang dia pakai kantoran gitu. celana 3/4 sih dia. Dia pakai celana 3/4. Celana pendek aja dia, kaos-kaos polos dia tuh cocok gitu. Sama inilah Comic 8 yang debatak-debatak itu. Ah, The Batak keren, Iya, tapi The Batak. iya. Mungkin karena shoot-shootnya, angle-angle gambarnya tuh bagus ya. The Batak tuh begitu keluar tuh anjing keren Serem banget gitu. ya? Serem banget. Terus dia Situasi- juga jadi orang Medan yang ini kan, bener real dia kan. Ada Gitu. tato di sini. Iya. Raja Guguk. Raja Guguk. Iya itu tuh keren tuh yang Gita Bebita, Lolo, Boris. sama Bene. Betul. Dari situ juga tuh semuanya terjadi. Tapi ini film berarti bukan genrenya, maksudnya bukan mengangkat Medan-Medan lagi. Intinya sebenarnya kami Medan itu adalah ya kami sebagai anak perantau di Jakarta. Oh. Tapi nggak tebel sih soal perantau, kita udah berteman aja dari Sumatera Utara udah gitu aja. Oh gitu. Iya, iya. Karena gue pikir kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Gue pikir makanya Batak-batak lagi gitu ya. Apa sebenarnya Rumah Hantu tuh banyak diisi sama orang Medan gitu. Jadi makanya dibikinnya ceritanya tentang penjaga rumah hantu orang Medan gitu. Biasanya tambal ban gitu Iya misalnya. kan biasanya tukang tambal ban gitu. Gue pikir iya. begitu. Soalnya gue juga jarang ke rumah hantu sih kayak minggu ini aja belum gue. Siapa yang tiap minggu ke rumah hantu Ya tuh siapa? makanya Siapa? gue makanya jarang gue ke Sarah rumah hantu. Wijayanto juga nggak gitu ya tiap minggu. Gue kasih tahu makanya jarang gue Iya. ke rumah hantu, makanya gue nggak tahu. Iya, minggu Nggak ini tahu, aja nggak belum, tahu memang banget minggu enggak. ini. Bulan ini dah, bahkan bulan ini pun gue belum kayaknya. Intinya adalah ini perantau yang ya udah kerja apa aja lah gitu. Oh. Yang dapat rumah hantu ya udah dapat rumah hantu gitu. Ada plot twist-nya gitu berarti ya? Ada plot twist. Kapan sih ini tayangnya? Ini tayangnya tahun depan insya Allah. Tuh, buat teman-teman jangan lupa untuk nonton tahun depan. Terima kasih Jegel. Promo Terima kasih, film, Mas Riki. promo film ternyata. Langsung promo film. Ada artis gedenya nggak? Ada. Kayak, misalnya kayak Reza Rahadian, mungkin yang artis yang Nggak. top-topnya gitu. Kalau- Atau ada aktor-aktor lain? Ada. Siapa? Aduh, gue sebut ya? Nggak sebut nggak? Nggak usah, jangan. Nggak boleh. Oh, belum boleh? Belum boleh. Oh, belum keluar juga di vlog-vlog itu? Belum. Oh, belum? Belum. Oh, lah kan kau ini sempet ini, Laura Basuki, Iya, tapi itu untuk callingan lain. Jadi dia calling untuk film Sleep Call, callingnya di set agak lain. oh bercanda itu bukan. dong. Gue pikir beneran ada Laura Nggak Basuki ada. ini Reza siap-siap yuk. Rahadian, Reza gitu-gitu. Rahadian gitu. Tapi nggak boleh di-spill. Oh tapi ada nih ntar Ada, nih. ada Aktor gede banget. Bruce Willis. Bukan. Nah, itu dia. Mo Wah, Sidik. Mo Sidik. betul. Enggak, udah agak kecil. Udah agak diet kan dia. Nggak ada yang nama-nama. Maksudnya ya semuanya gede lah. Maksudnya yang kayak Tessa Biani. Iya, ada berarti Tisa Ada. Biani. Oh. Tessa Biani kan udah muncul juga. Oh, udah muncul ya Tisa Biani. Tessa Biani, ada si Buki. Buki tuh. Nonton ini nggak? Ratu Drama. Oh, belum nonton. Belum nonton ya? Belum nonton. Buki tuh Cowok. Aktor. Aktor muda gitu. Mamat Gansop. Mamat Gansop ada. Ada Mamat juga dia. Gansop ada. Oh, dia jadi polisi ya? Betul. Oh. Ada Rick Ritings, ada Nagung. Rame komik-komik ya? Rame. Tapi kalau lu sekarang, kalau misalnya film nih, Ya. itu ada milih-milih nggak? Misalnya kayak, gue mau baca dulu Nggak ada ceritanya dong gitu, atau gue pengen tahu dulu sama pemainnya siapa aja, Nggak ada. atau asal terima aja. Tapi akhirnya aku pikir ya, sadar kadang banyak hal yang kayak kita sungkan gitu. Misalnya kayak sekarang itu kita udah kerja di beberapa program yang rutin gitu. Nah kalau kita ambil film, aku jadi perasaan nggak enak kalau misalnya nggak meninggalkan kerjaan ini. Gitu. Oh, Paham nggak sih kok? Iya. Nah jadi kerasa kayak, aduh kalau nggak cocok waktunya, udahlah nggak apa-apa Iya, deh ngalah akhirnya gitu. Iya. Tapi ada nggak yang lu ngotot gitu kayak, duh gue pengen banget nih film ini nih gitu, tapi akhirnya harus merelakan ya ngantor ini lah Iya, istilahnya iya. ngantor gitu. Belum ada sih sejauh. Ya agak lain lah termasuk ya. Misalnya bisa izin dan itu udah jauh-jauh hari juga kan. Oh. Jadi masih bisa dikondisikan lah. Iya. Nah kalau yang lain-lain belum ada. Yang aku ngotot kali sebenarnya itu Miracle. Miracle kita juga, emang lu udah aktif banget itu? Belum aktif. Tapi kan hitungannya gitu ditawarin aku apapun ceritanya jadi gitu. Oh iya, Miracle Mau gue nggak juga mau begitu. harus gitu. Gue Miracle sampai ngechat nanyain gimana Miracle, jadi nggak gitu sampai begitu. Gue pengen banget ini Miracle beneran Iya. seingin itu gue waktu Miracle, dan alhamdulillah bener aja kan feeling Iya, kita iya. kan. Wangi ya hitungannya ya. Iya, Hitungannya wangi. wangi. Makanya misalnya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba kalau misalnya harus dibagi dua nih sama jadwal film. Aku nggak enak sama PH-nya gitu. Kayak misalnya Jegel tanggal segini sama hari ini nggak bisa ya. Nah juga nggak enak gitu. Bener. Sementara kita tahu bahwa proses film itu emang harus full dan panjang. Betul, apalagi kan ngecocokin jadwal, ngikutin Berapa? aktor, Iya. terus kru segala Iya. macem. Dan rata-rata kalau yang aktor itu fullnya kan di film. Di film, betul. Kalau kita kan ada beberapa yang regulernya di TV, ada yang di YouTube, kan gitu. Lu pernah ini nggak, pernah reading nih, terus kayak
gue waktu itu pernah tuh kayak dibecandain gitu sih. Ngikutin jadwal gue katanya readingnya. Iya, itu tuh. Itu nggak enak banget itu gue enak juga. tuh, benar sebenarnya. Gitu. Karena kita fair-fairan aja biasa kita tahu proses film kan maksudnya. Iya. Reading ya udah kalau memang seminggu full ya udah yuk kita full gitu. Biasa kan gitu kan. Orang kita yang miracle bisa sampai jam 2 bisa full Bisa ngikutin banget iya. Kita mah nggak ada beban jadinya datang kayak oh, ini nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa memang nggak bisa. Misalnya Pak Dindro nggak bisa, ya nggak apa-apa. udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita, ini gara-gara kau nih nggak bisa besok jadi nggak reading, nah nggak enak ya. Gimana ya gitu Iya. jadinya. Aku besok nggak bisa ya reading. Iya kagak bisa. Ada apaan? Ada syuting ini gitu. Oh ya udah dah. Ya berarti kan nggak ada nih besok nih. Terus gitu. gimana nih? Nah itu gitu ya. Iya kayak gitu. Aduh nggak enak ini gua. Ya, besok diusahain deh selesai. Mudah-mudahan selesai cepat. Kan saya nyusul. Kadang suka gitu-gitu. Betul. Itu mental apa ya namanya? Mental nggak enakan ya? Iya, not delicious. Not delicious mentality. Not delicious. Not delicious mentality. Istilahnya istilah. Mentality. Iya, perasaan nggak enak. Mental nggak enakan. Iya, mental nggak enakan. Not delicious. Ya lu nanya mental apa? Di mana gue tahu ya itu bukan. Iya, maksudnya kan kadang-kadang ada yang santai, ada yang slow. Nah itu tuh aku nggak bisanya gitu, nggak enaknya tuh begitu. Kalau misalkan ada film remake lagi nih, ada nggak lu yang kayak gue pengen nih kalau misalkan ada remake film ini, gue pengen gitu. Film vampir. Ada film vampir Cina. Film vampir Cina. Oh yang ngumpet-ngumpet dalam lemari yang begini gitu. ya. Anjir itu sih gue juga pengen. Apa yang pakai beginian kan yang tek gitu kan. Pakai bawang. Pakai bawang. Iya gitu, itu sih. ya kan? Asli itu gue juga. Gue kalau ada tuh gue juga mau gue. Iya kan? Gue ikut gue casting nggak apa-apa dah gue. Tapi aku jujur aku tuh suka film yang nonton keulang-ulang. Sebenarnya bukan film-film yang terlalu berat. Nonton film-film superhero tuh aku suka berulang-ulang. Kayak Black Panther, nonton di bioskop 4 kali aku. Sampai pudar blacknya. Sampai bladus. Aku suka yang gitu-gitu. Spider-Man tuh udah nonton di bioskop, ada di Disney, nonton lagi aku. Sama berarti. Aku suka yang gitu. Kalau misalnya Spider-Man mau di remake, aku pengen. Lu pengen, gue juga, kalau gue Hulk, gue pengen gue kalau remake gitu. Cuman kayaknya butuh hijau nggak sih kalau di Indonesia? Hulk kalau dibikinin jadi versi Indonesia ya. Nggak berantem kan, jatuhnya dibacain kan, dibacain doa. Dibacain doa. Iya, dibacain doa. Iya, sabar, istighfar gitu-gitu kan, langsung mengecil dia jadi orang lagi. Atau kau dulu deh, kalau yang misalnya ada yang mau di remake, kira-kira apa ya? Gue tuh seneng ada film India, gue waktu itu pernah nonton. Itu bagus banget. Yang dia Baten. Bukan. Kabikusi Gue lupa judulnya. Apa ceritanya? Cerita itu tentang adik kakak. Nah adiknya itu pokoknya misah sama kakaknya. Terus adiknya tuh ngikutin rel kereta api buat ngejar kakaknya gitu. Ada tuh film apa gitu pokoknya. Yang main siapa? Anjir lupa gue. Pemain Indianya. Nggak terkenal itu artis Indianya, gue kurang paham gitu. Yang anak kecil ya? Iya yang anak kecil. Yang nyemplung ke got. Iya yang gitu-gitulah pokoknya. Tare Jamenpar. Apa judulnya dah? Film India anak kecilnya bisa sama kakaknya. Keywordnya jelas Adiknya banget. bisa sama kakaknya. Adik. Dia kan bisa dijadi dinian kan di sinopsis filmnya kan. Sepatunya nyemplung. Nih, Gibran Raka Buming resmi ditunjuk. Itu, Mas itu berita doang kali berita, itu. Berita, Iya. sorry. Potret manis Siwon Super Junior jadi juri tamu di MasterChef Indonesia. Berita itu. Berita tuh. Yang lain dah nggak jadi film itu dah gua. Ya udah, aja film itu Yang lain, film yang lain. Ya udah, Boleh nggak? Kalau film yang lain gua. Ini filmnya Will Smith. Oh, I'm a Pursuit yang Pursuit sama for anaknya. Happiness, ya, sama Jerry Smith. Ya, itu tuh juga itu tuh. Wah, gua kalau sedih banget itu. Kalau soal anak sama bapak tuh gua Iya, aku juga tuh. cukup ini. Film anak sama bapak tuh sedih juga tuh. Dukun Ais tuh tentang anak sama bapak juga tuh. Emang iya. Lah kan Dukun Ais ada anaknya. Ya tapi kan lebih fokusnya bukan ke cerita anak sama bapak, ceritanya tentang ini. Ya kalau kayak gitu Sidul juga film anak sama bapak kalau begitu. Tapi Sidul mah lebih ke Jenna. Iya lebih ke Mamandra juga itu mah. Iya, Bang Mandra. Kalau aktor, lu ada nggak aktor yang pengen banget atau aktris gitu yang pengen banget main bareng? Kalau dulu yang inilah Vino G. Bastian lah. Sama Bang Vino ya? Iya. Iya, Bang aku Vino juga tuh, dulu. Aku sampai ketemu pertama kali sampai nggak berani. Starstruck gitu ya? Iya, nggak berani so asik, paham nggak sih? Iya. Mau mencoba dekat ya jangan, tapi
mencoba untuk bilang kita ngefans ya jangan juga Iya, gitu. Jadi gitu, kayak takutnya, bener bertakut dia ngerasa kayak ya apa apaan sih sih gitu, Iya. Ah, lu ini udah kayak jilat dah gitu, Iya gitu kayak kan. lo apaan sih? Pengen gitu. banget deket gitu kan, takutnya kan dibilang kan. bener. Jadi aku kayak Bang Vino tuh Setelah berapa lama kan kita berani Iya. ngomong, Bang, jujur Bang ya gitu ya. iya, kita ngefans Bang dari apa, dulu Bang. kita Terus apa. dia, Setelah kita udah bercanda-canda, iya udah gitu. ngobrol Jadi gitu. kita ngomong itu dianggap bercanda lah Iya, gitu. jadi udah tahu lah dia gitu. Itu waktu pertama kali ketemu Sama Bang Vino, gue juga gila. Iya, Habis itu gue sering banget sama main Bang Vino kan. Sampai orang-orang nih ya bilang bahwa gue akan jadi penggantinya Herjunot Ali, jadi sahabatnya Vino. Nggak tahu sih, gue juga kagak dah kata gue mah. Cuman kayak orang-orang gitu, kayak sering banget kan gue berdua sering gitu. Anjir ini kayaknya jadi bakal jadi penerus Herjunot Ali nih di ini karena sering ditemuin. Si Ipang sama Iya. Ipang sama siapa dulu namanya? Opang kali, Opang Apung. Opang Apung. Iya itu mah Mana ya? Opang Apung mana ya? Anak Ciledug, Anak Ciledug. udah kerja dia. Udah kerja Jadi dia? digital kan dia, jadi digital agensi gitu kan dia. Udah nggak stand up lagi ya? Oh, Oh iya, Indozone ya, Indozone ya. Oh iya, betul dia. Vino sih. Kalau cewek siapa ya? Dulu Laura Basuki sih, aku ngefans itu sama Laura Basuki. Lah sama gue juga sama Laura Basuki, gue pengen, belum pernah gue sama Laura Basuki. Lu belum pernah ya? Aku udah pernah. Aku Laura Basuki udah pernah sama terbang, film terbang. Dan baik banget Mbak Laura. Laura Basuki ya? Wah, baik banget. Iya orang mau foto sama Benny. Iya kan mau foto sama Benny kan? Kalau foto sama Benny kan jatuhnya kayak foto sama Tugu apa gitu. Oh iya sih ya, jatuhnya ya kayak sama cagar budaya gitu, kayak ini-inian. Apa kayak Iya. apa ini ya kayak patung-patung gitulah. Betul kayak opletnya Bang Mandra tuh Iya, gitu. gitulah kayak orang foto Iya. sama opletnya Bang Mandra Betul, gitu. Kayak orang mau kurban foto sama sapi lah Nah, gitu. gitu, Iya, kayak betul. gitu kali lah ya. Iya, Iya. kayak gitu, Kayak gitu, benar. atau ke Taman Safari yang foto digandeng monyet gitu, Iya. kali ya. Iya Foto gitu. sama Benny ya. Bang foto sama Benny mah gitu. Tapi sebaik itu emang kalau Laura tuh sebaik itu enggak. Gue belum pernah sih sama Laura Basuki sih. Iya. Gue belum pernah beneran. Aku promo kemana-mana sama ke Laura tuh wah. Cuman terbang sayangnya waktu itu bentrok sama film Marvel, Avenger. Avenger, Iya, itu tuh Sama bentrok Avenger. sama itu tuh. Nah itu aku ada Mamat sama Pajar Nugra sama aku sama Dion Wiyoko. Iya, lu kan di satu kontrakan gitu. Iya, kan, jadi kalian satu kan? teman kosan. Teman kosan ya, teman kosan Teman gitu kosannya kan. dia. Misalnya nih, Ya. menurut lu kalau misalnya ada biografi, lu cocok untuk memerankan biografinya siapa? Kalau ada film biografi, Heeh. aku cocok merankan biografi siapa? Iya, menurut lu. Vino. Kalau Vino nanti ada film biografi tentang kisah hidupnya, Lu jadi Aku jadi- pemerannya Vino. Gua Junot berarti. Berarti kita berteman berdua lagi. Ya, ketemu lu lagi dong kalau dibikin biografinya. reading Iya, lagi kita reading berdua. lagi kalau kayak gitu. Nggak tahu aku sama siapa ya, siapa yang cocok ya? Kasino kayaknya sebenarnya lu. Hah? Kasino lu sebenarnya. Pade Indro aja ngomong begitu. Tapi berat tahu secara ini. Kalau mungkin kalau muka mirip iya. Iya. Banyak orang yang bilang. Tapi kalau meranin Pak di Kasino, ya gila kok apa beban Iya. berat itu. Challenging Betawi, emang. iya. Ah. Lu Medan. Nyablak-nyablak gitu. Iya. Wah, ngomongnya cepet apa Lu sih? Jakarta gitu emang nggak bisa bahasa Betawi gitu? Kagak bisa gua. Bisa lumayan itu. Main ya. Bisa itu. Dasar anjing buduk ya. Kecoa ngepet. kecoa bunting. Kecoa bunting. Ya, tapi kan dia Pade Kasino tuh emang nggak yang kayak Pade Indro. Pade Indro tuh kan kadang-kadang jadi Surabayaan, Jadi, jadi iya, Batak, bisa semua jadi dia. apa gitu. Kalau Pade Kasino tuh udah jadi Pade Kasino aja, yang nyeletuk, yang apa. Ya berat lah. Menurutku Bang Vino jadi Pade Kasino pun challenging itu pasti. Susah iya. Susah. Suara Bang Vino kan soalnya ini banget kan, berkarakter Serak banget serak ya, karakter banget gitu. Iya, makanya harus cempreng-cempreng gitu. Mungkin banyak yang mirip-miripin kayak ini mirip Kasino muda, mirip Kasino muda. Kalau gua jujur ya, gua main motor nih sekarang kan. Karena gua pengen Pade Indro gua. Pengen meranin Pade Indro, biografi Pade Indro gitu. Ketemu lagi. Apa? Berdua kalau aku jadi Kasino, kok jadi Pade Indro. Ketemu lagi ya? lagi kita. Biografi siapa tapi ya kok yang- cocok. Tapi kok iya. cocok jadi Pade Indro kok cocok. Jadi- Tapi kurang tinggi sih, Gen. Iya, gua aja kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Nah, makanya kasinonya lu, jadi pas gitu. Iya, jadi kelihatannya enggak rata terlalu ya, iya jadi rata. Iya. Heeh. Karena Pak Dindro kan yang Ini gagah banget, sendiri gagah kan. banget kan, iya. Dari zaman muda dulu. Mm. Iya. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, semua yang kau capai sekarang itu tuh ada nggak hal-hal yang kau rencanakan? Gak pernah. Gue tuh tidak pernah merencanakan akan seperti apa. Tapi gue gini loh. Planning ada. Maksudnya kayak planning nih misalnya
di tahun 2023 nih. 2022. Akhir tahun tuh gue kayak punya planning 2023 gue harus mulai aktif di digital. Instagram, YouTube kayak gitu-gitu. Karena gue mau mencoba mencari pundi-pundi dari situ. Gue dulu mikirnya begitu. Pokoknya makanya kok ini lumayan sering ya? kan getol di YouTube segala macam di Instagram. Tepucuk gitu. Nggak usah disebutin Mas brand ya, gitu-gitu. Pokoknya BCA Tendeng. Iya, Mas juga kan Dana lagi masuk ya kan. BRI. Itu doang maksudnya untuk skala garis besar. Kalau secara garis besar tuh nggak ada. Terus gue tuh selalu. Gue mau main film. Itu selalu ada gue selalu akhir tahun tuh selalu kayak ngobrol lah sama manajernya Mas juga kan. Sama ya. Iya, manajer kita. Gue selalu bilang, "Mbak, aku pengen deh main film satu film gitu." Setahun satu gitu. Tapi yang maksudnya yang bener-bener perannya tuh bukan sekedar satu scene dua scene gitu. Pengen punya gitu yang emang scene-nya banyak. Jadi kalaupun masuk angka tuh nggak usah terlalu dinego gimana, apalagi kalau ceritanya bagus ya. Gitu. Angka mah urusan belakangan. Yang penting kok berkaryanya gitu. Iya, karena aku pengen setiap tahun sekali tuh punya nih karya gue di tahun 2023, film ini di 2022 begini gitu. Menikah? Ditargetkan nggak dulu itu? Menikah ditargetin. Gue tuh dulu dari gue masih kuliah, masih umur belasan ya, gue tuh target menikah gue di umur 27-28 lah gitu. Walaupun kok nggak tahu tuh mau jadi apa nantinya? Belum tahu gitu, tapi gue target di umur segitu. Karena gue nikah aja sewa gedung itu duit sampai benar-benar habis buat ngebooking gedung. Habis banget ya? Habis banget, bener-bener habis banget itu. Gara-gara sewa gedung itu kan. Udahlah gue ini dulu. Orang sampai hari H aja kok masih minjem ke orang gitu. Gitu. Jadi pada waktu itu. Jadi memang udah ditargetin udah nggak apa-apa dah habis ini. Yang penting tujuanku tercapai nih gitu ya. Begitu, tapi ya banyak makanya yang lebih dari yang apa yang gue targetin yang gue dapet gitu. Yang tahun depan nambah istri? Nggak ada, tahun depan nambah istri gitu. Nggak ada. Tahun depan itu ganti presiden kan yang pasti kan. Iya kan, iya dong, karena kan udah 2 periode kan Pak Jokowi kan, itu yang gue targetin ya. Nggak tahu nanti ke depannya gimana nih, tapi itu bukan target kau lah. Itu memang sudah terstruktur, bukan targetmu. Planning gua 2024 tuh ganti presiden lah gitu gua bilang lah. Gua ngomong sama diri gua sendiri gimana caranya. Kenapa jadi kau yang jadi target pribadi? Mau enggak itu memang udah strukturnya memang begitu. Emang udah ada di undang-undang. Berarti semua orang gitu. Itu bukan target pribadi. Ya gua nggak tahu sih kalau gua dari kemarin tuh gua udah nargetin gitu. Oh iya, lu nggak tahu berarti. Iya, lu nggak ngeh aja berarti. Nggak ngeh gitu kalau semua orang pengen ganti presiden di 2024 gitu. Iya. Karena kan ada wacana pengen 3 periode. Gak usah terlalu politik. Ngobrol-ngobrol balai santai aja. Lah balai justru politik, bener ya. Gak usah terlalu politik. Iya. Tapi memang aku jujur-jujuran aja ya. Aku apatis sama politik. Apa apatis? Nggak ini gara-gara 2000 sempat dikecewakan oleh politik. Bukan. Gara-gara lihat teman-teman berantem. Dulu tuh aku menyaksikan langsung Lolo berantem sama orang. Sama temennya. Gara-gara Pilpres. Hah, serius? Yang apa Jokowi Prabowo? Jokowi Prabowo pertama kali. 2014? Serius sampai berantem? Lolo sampai berantem sama orang. Berantemnya tuh debat atau? Debat tapi nggak ngobrol, awalnya mereka ngobrol berdua. Anjir. Dulu gue juga pernah tuh, gue nyaksiin dengan mata kepala gue sendiri temen gue waktu Pak Soeharto meninggal. Nama temen gue si Dedi sama, lupa lagi gue satu lagi siapa tuh ya. Berantem tiba-tiba bakbuk di belakang kelas nih. Dipisahin sama anak-anak. Kenapa? Tahu nggak berantemnya apa? Pak Harto dapat titel pahlawan atau enggak? Terus pukul-pukulan? Pukul-pukulan mereka berdua. Berantem, pukul-pukulan. Dan itu SMP. Nah, sumpah apa itu yang mempengaruhi orang itu ya? Iya, segitunya gitu. Milih belum. Kalau dibilang ngerasain Orde baru juga dikit. Iya, dikit ngerasain ya kan. Berantem itu. Anjing, gue bilang aneh banget. Zaman dulu tuh musim pet kan. Oh iya, pet location gitu lagu. Nah, itu kan ada masanya waktu Pilpres itu pet juga masuk jadi tempat orang-orang menunjukkan pilihannya. Nah, itu awalnya ribut di pet, sampai ketemu ribut mulut adu mulut. Oh iya. Sebenarnya aku paham. Aku kan kenal Lolo gitu. Aku paham Lolo bukan ngincer dia membela siapanya. Tapi dia memang seneng kontra orang. Iya, dia seneng kontra orang. Dia tuh enggak bukan karena ini membela banget enggak. Tapi dia memang seneng kontra orang. Iya. Bener. Seneng dia tuh. Bener, ada orang ngomong gini.
Terus di counter sama Iya, dia. counter Begini dia. Nah. Dia tahu kadang-kadang dia nggak bener-bener amat tapi counter aja Iya, gitu. counter aja, yang penting Kalau dia debat udah nggak aja kan. suka gitu sama statement orang-orang yang misalnya terlalu nunjukin, terlalu Iya. apa, dia tuh gitu. Oh. Makanya aku sebenarnya bukan kesel, bukan sedih sama loloknya, sedih sama orangnya itu. Yang kepancing sama Yang Lolo. kepancing sama Lolo. Oh. Itu ada stand up juga? Bukan. Oh, bukan. Tapi ada di circle kami, kan kenal. Oh, kenal. Maksud aku, ya kok tahu Lolo gitu, ngapain Iya, ngapain sih? dia diladenin gitu, yain aja dah Lolo ya. Dan aku tahu dia segitu membelanya, jadi kayak, masa sih gara-gara Tapi orang itu? kalau udah gila sama yang namanya politik ya bisa Iya. segitunya, Gel. Iya. Bisa bener-bener ngebela sampai sengotot-ngotot apapun gitu. Iya. Karena mungkin bukan cuma ini, mungkin merasa lu ngerendahin pengetahuan gue soal ini nih, gitu kali ya. Iya, merendahin iniku juga ya, apa Iya, namanya? pilihan gua gitu. Iya. Terus seolah-olah salah nih, jadi pilihannya dia gitu, harus dikonter terus. Padahal kan nggak harus gitu. Soalnya tapi kalau dulu menurutku ya, kampanye itu adalah fase di mana orang Pesta. pesta dan si orang warga-warga ikut ngerasain bahwa mereka kemungkinan dapat tempat, paham nggak sih, Gin? Dulu kan partai nggak banyak ya, maksudnya Iya, PDI, Golkar gitu-gitu kan. Maksudnya di daerah tuh bapak ibuku tuh ikut ngerasa bahwa nanti setelah ini partainya menang, mereka bisa dapat tempat apa kek, dapat entah mungkin ngurusin duit apa kek, itu gitu. Ya mungkin itu ini kali kayak deal-dealan politik kali ya. Iya, mungkin itu kayak kepala apa daerah situ gitu mungkin biasanya. Kali ya, bapak Iya. ibuku tuh sampai ikut gitu-gitu dulu. Sampai se-happy itu mereka. Kalau gua dibilang gua nggak apatis, gua mengikuti sekali sebenarnya. Ngikutin ya, iya. Ngikutin maksudnya kayak ya dari Tapi lu nggak Twitter, nunjukin? tapi gua nggak mau menunjukkan gitu. Oh. Nggak tahu ya tapi ya kalau tahun ini bakal nunjukin atau enggak ya. Tergantung deal-dealan aja gitu. Enggak. Tapi kalau gua ya tidak ingin menunjukkan gitu. Iya, Nggak iya, pengen iya. yang Terus sekarang soalnya gue malesnya debatnya gitu, Iya, terus iya. males berseberangan sama orang. aku sih bukan, maksudnya kalau mau milih nanti pun aku milih, aku Iya. tuh milih, aku punya, cuman emang nggak mau into aja, Iya. nggak mau ngerasa memiliki yang takutnya nanti jadi batin kita tergores gara-gara ucapan orang. Iya gitu, Iya, gue nggak males mau. misalnya kayak gue nge-post, nge-tweet apa gitu, terus tiba-tiba disamber sama orang, terus Iya, jadi debat gitu. betul, Aduh males betul, banget betul, tuh debat-debat betul. begitu kan. Betul. Terus kalau nggak bales atau apa dibilang culun atau Culun, apa, dibilang segitu so doang, tahu iya. gitu, iya. Segitu Sebenarnya mah doang. males aja gitu, males Iya, kayak iya. waktu buat, wah gila orang tuh sampai debat panjang gitu. Data, kayak, ngeluarin data. Iya, ngeluarin data kan pasti buka googling dulu Iya. segala macam gitu. Wah gila. Berak, mau apa, nge-tweet. Iya ya, ada orang yang segitunya ya. Makanya. Tapi film kok mau sampai mana, Gen? Kalau film, Apa? kau pribadi deh. Ini tiba-tiba ke film nih. Iya, kau mau saudaraku sampai mana kau mau nanti untuk di dunia film tuh mau sampai mana? Gua pokoknya dimanapun gua selalu bilang gua pengen jadi sutradara, dah gitu. Oh iya? Heeh. Terakhir gua pengen jadi sutradara gua. Tapi ribet tau jadi saudara. Ya emang ribet, justru itu yang gua pengen Iya, rasain, iya, pengen. ribet-ribetnya itu gitu. Pengen tahu ada satu waktu nanti kau harus dedicated ya untuk jadi saudara Untuk gitu. jadi sutradara, gua pengen Belajar gitu ya. Iya. Nulis kan gua udah belajar, maksudnya Iya, iya, waktu iya. itu pernah ikut kelas Eko-Ernest juga. Betul, Ya udah betul. mulai mengerti lah basic-basicnya doang gitu. Iya, iya. Tapi kok ada ini nggak? Ada tulisan yang udah mau kau tuangkan gitu nggak? Waktu itu sempat ada yang gue ikut kelas nulisnya Eko-Ernest. Nah, Eko-Ernest tuh ada premis sinopsisnya gitu-gitu. udah premis, sinopsis sampai pokoknya sampai terakhir tuh udah Oh, jadi iya? udah Tentang apa Gen film? Gen? tentang pacuan kuda. Tentang gue pengen ngangkat Bimanya pertama. Oke. Terus gue pengen ngangkat apa namanya isu-isu Isu-isu di balik itu. di ya? balik itu gitu. Oh. Ada isu-isunya gitu Ya dulu. misalnya kayak kudanya dikasih baterai gitu biar kenceng. Ada nggak? Tapi nggak ada ya? Nggak Ya, mungkin nggak ada ya? sih. Tapi kalau dilatih mungkin nggak gitu? Enggak juga kalau dilatih pakai baterai apa gimana? Maksudnya dilatih terus pakai baterai jadi ini. Jadi kenceng gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin Nah, bisa aja suges-suges kayak dikasih apa gitu misalnya kuda Tempelin gua kenceng ditempelin alkalin, ini. alkalin gitu misalnya. Ya bisa aja mungkin ya. Tapi trik yang paling menarik nih dari pacuan kuda yang menurutku bisa diangkat jadi film apa, Gen? Nih, yang ini ya sinopsis gue dulu aja waktu Iya. itu ya. Jadi gue tuh pengen bikin film tuh cerita gini. Ini waktu itu gue di Koenas juga bilang bagus nih Gen gitu. Ini kalau lu seriusin ini bisa jadi Bisa film jadi, gitu. Bisa jadi original story. Iya gitu. Cuman ya lu harus pikirin juga bagaimana eksekusinya segala macam. Karena emang agak ribet waktu itu. Ya. Eh, Karena harus
kerja sama kuda. Kerja sama kuda gitu. Iya beneran. Iya, ngedirect kuda nggak Ngedirect kuda gampang. nggak gampang. Kalau di luar negeri kan ada anjing gitu, kucing Ya, gitu bisa kan. dilatih. Kita pernah film anjing tuh yang Marley. Marley. Iya, Ya, Marley betul. Ada di Indonesia Ada juga. di Indonesia, itu Ya, pernah ya, ada gitu. Ya. Nah, film kisah persahabatan antara manusia sama binatang kan, gue pengennya kan. Gak usah kenceng banget binatangnya kali. Apa? Santai aja Iya, kali dia binatang gitu. Iya. Heeh. Nah, yang kuda ini? Kuda ini tuh jadi ceritanya tuh, gue agak lupa sih. Pokoknya kurang lebih tuh ada anak, awalnya tuh bapaknya ini PNS. Kau kali nih. Ya, bapaknya ini PNS. Ya emang kurang lebih sebenarnya ceritanya dari background story gue gitu, tapi gue kau pengen pribadi tuangin ke ini. Jadi bapaknya ini PNS, anaknya ini ya pelajar biasa gitulah. Terus tiba-tiba Tertarik sama dunia listrik anaknya. belum masuk ke situ, belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ. Ya. Jadi bapaknya ini PNS, terus kayak pejabat daerah ini hobi dengan yang namanya pacuan kuda. Oke. Gitu. Nah, bapak gue ini terus kayak menawarkan sini kudanya saya jagain. Saya dulu orang tua saya juga melihara kuda dan saya mengerti lah bagaimana cara merawat kuda. Saya juga mengerti lah kurang lebih gitulah. Pokoknya akhirnya kudanya itu ditaruh di rumahnya, di rumah si bapak gue itu. Bapak dia inilah, Ya, bapak anak ini lah. Bapak anak ini dibawa terus ternyata yang ngurusin tuh anaknya. Jadi sekeluarga tuh jadi kerepotan gara-gara ngurusin kuda. Oh. Gitu awalnya tuh. Awalnya Jadi, ada komedi-komedi juga nih berarti iya, secara awalnya situasi ya. Secara situasi gimana Ya. ngerawat kuda anaknya itu. Mana semuanya nggak tahu sebenarnya. nggak tahu. Yang ngerti mah bapaknya. Iya, gitu. Anaknya mah nggak tahu. Anaknya nggak tahu kan, karena baru pertama kali Yang kuda. ngerti mah bapaknya. Iya, Kalau anaknya kan nggak tahu lah. Anaknya baru banget Baru kan. banget ini Paling ada kuda. berapa tahun juga tinggal di Bima. Iya, orang baru lahir. Sebelumnya paling kecil-kecil kucing gitu Iya, kan. Iya, betul. Kalau belum pernah bapaknya- yang sebesar kuda. Betul. Iya. Kalau bapaknya mah kan kerja. Nggak Bapaknya mungkin kerja. itu terus ngurusin kuda Iya, itu. gitu. Nah, Arahnya gitu kemana, Mas? Gitu lah gitu. Iya. Nah, gitu lah Oh, terus. kuda, iya, gitu. Aku neken doang. Oh iya, maksudnya nekenin itu. doang. Tentang bapak sama anak lah Iya, gitu kan. iya. Nah terus ya anaknya ini punya ngurus kuda itulah akhirnya itu. Terus anak ini tuh gara-gara ngurus kuda temannya pernah main gitu. Terus di rumah lu bawa tai kuda gitu. Di sekolah dibully lah gitu. Oh, gak diceng-cengin. Diceng-cengin. Lu jangan Padahal main sama sebenarnya dia. dia anak orang kaya. Bapaknya pejabat gitu kan. Nggak pejabat, belum pejabat dulu. Tapi PNS. Tapi PNS. Ya, maksudnya kalau misalnya main kan ada yang dulu nggak ada kuda nih sekarang kok jadi bawa tai kuda Ya nih. Terus gitu. diceng-cengin. Diceng-cengin, dijauhin lah sama temen-temennya Iya, iya. gitu. Gara-gara tai kuda ini. Gara-gara tai kuda, maksudnya bau-bau gitu. Iya, Kayak iya, dia iya, di iya. sepatu dia pernah ke sekolah sepatunya tiba-tiba ada kotoran kuda. Oh, iya. Motornya ada tai kuda gitu-gitu. Terus Iya, kayak iya. wah dijauh. Tasnya Apa buka enggak sampai tas, enggak sampai tas. Itu mah namanya dimasukin, Mas, tai kuda gitu dimasukin gitu. Pokoknya begitu. Terus tai kuda dalam tas. Apa? Lucu juga ya. iya, ngapain? bekal juga. Nasi ada tai kuda sebelahnya. Lu kok ada tai kuda ini? Salah masuk ternyata. Marah-marah. Oh nah, gara-gara itu dia dijauhin sama temennya. Dijauhin sama Jadi temen-temennya. ngerasa bahwa kuda ini sumber masalah nih. Iya, awalnya gitu. Terus sampai akhirnya tuh dia gara-gara ini dia mulai kayak nggak punya teman, dia temannya tinggal kuda ini doang gitu. Dia kayak mulai curhat sama kuda. Bukan curhat sih, kayak sebenarnya kayak Ngobrol aja nih. iya nih, gara-gara lu nih gue jadi ini nih. Nah terus kudanya tuh kayak baik, kayak Ngerespon. diem gitu. Iya, iya, Terus iya. akhirnya ya udah, akhirnya dia benar-benar sama kuda itu akhirnya dia into banget lah karena waktu itu dia pernah ikut lomba, terus dia senang banget kudanya tiba-tiba pas latihan gitu juara 3 gitu. iya, Oke, iya, terus dia iya, mulai iya. mulai deket. menemukan kesenangan di tempat-tempat lain ya. Iya gitu, iya. sampai akhirnya karena kuda itu tidak bisa jadi nomor 1, Iya. si apa namanya bupati ya pejabat itu Iya. ngasih lah, nih udah kuda lu urus gua aja. kasih ke lu dah gitu akhirnya. Orang dia nggak juara juga nih. Iya gitu, ya udah gitu. Nah bokap gue tuh bukan bokap gue ya, Iya, iya. Si bapaknya ini. si bapaknya ini Iya. ada tujuan lain gitu. Dia pengen deket sama Iya, pejabat gitu iya, dengan iya, iya. cara-cara seperti itu. Biasalah intrik-intrik politik Intrik-intrik ya. politik gitu. Sampai akhirnya kuda ini diurusin banget sama anak ini diurusin, dilatih beneran sampai Iya, bener-bener intulah banget gitu lah anak. Sampai akhirnya kuda ini ternyata mengeluarkan iniannya yang terbaik lah. Sampai akhirnya dia Bisa juara. hampir mau final. Jadi dia udah Oh. masuk ke final waktu itu. Akhirnya masuk ke kompetisi Ikut gitu. kompetisi, menang, mau final. Mau final. Nah, mau menuju final ini biasa Mau menuju ada nih. final. Nah, inilah baru ada iniannya nih. Ya. Konfliknya. Nah, si bos itu ngerasa, lah ini Pejabat kuda ini, gua nih. Iya, kuda ini saya ambil lagi ya gitu. Ini buat ini ya gitu. ini Terus udah- anak ini nggak mau. Iya, nggak bisa Saya dong. urus sama orang yang lebih tepat karena kalian kayaknya belum bisa ini. Oh. Loh, kuda ini bisa jago Buat final. gara-gara anak ini gitu. Iya, si anak bapak ini Iya, kan. anak bapak ini gitu. Terus loh nggak bisa gitu dong gitu. Akhirnya anak itu yang ngotot, tapi bapaknya ini pengen ngasih. Iya, ya, karena untuk kepentingan Iya, politik. ya udah nggak apa-apa Udah lah, gitu. nak, gitu. Iya, akhirnya
diambil, dijemput kudanya sama orang-orang itu dijemput ya. terus ya udahlah ya sedih-sedih Karena punya gitu lah. kekuasaan lah punya ya. power lah Punya gitu power kan. lah ya. Terus ya udah bapaknya udah nggak apa-apa ini buat kepentingan kita gitu. Ini Iya, buat iya, kita iya. semua. Iya, iya. Kudanya dibawa. Habis itu pas final kudanya jatuh nabrak sampai pincang. Sampai pincang gitu. Nah, semua orang tuh kayak nggak peduli waktu itu. Nah, yang datang masuk ke arena itu cuma anak itu buat ngejemput kudanya sampai Iya, iya. ditarik itu kudanya dalam keadaan pincang dia doang. Digendong gini, digendong. Enggak sampai digendong kayak Tapi ditarik doang. dipapah gitu bukan lah dipapah, ya. ditarik dipegangin Jadi, doang. Kakinya dinaikin satu gini yang Enggak. kayak jalan gitu. Susah itu juga nggak bisa. Iya, 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 Cuman iya. dibantu diberdiriin terus Diberdiriin, diangkat gitu diangkat lagi, dalam iya, keadaan pincang-pincang. Iya, iya. Begitu. Tunggu, pincangnya kuda kan ada 3 kaki ya? Ada 4 kaki ya. Berarti Satu gini misalnya gini kan. Jadi dia kayak jalannya gini kayak Satunya gitu. doang Iya, ya? Oh, satunya iya, doang iya, gitu. iya, Yang iya. satunya pincang Iya, gitu. Iya, iya, iya. Ya udah terus akhirnya sama anak itu lah diurusin, disembuhin lagi, Dirawat gitu. lagi, disembuhin lagi. Iya, terus gue lupa ada pokoknya terus akhirnya ada mutasi ini bapak gue tuh nggak dapet jabatan apa-apa. Bapak itu ya? Iya, gitu. Setelah ini ternyata udah nggak dapet apa yang dia tuju tuh nggak dapet gitu. Iya, iya, iya. Apa yang dia pengen tuh nggak dapet. Terus anak itu pulang bawa kuda pincang gitu. Akhirnya Iya, iya. kudanya itu diurusin Dirawat, segala apa macem. semuanya. Di sana pun karena kuda pincang dibuang aja sama Iya, dia. Dia udah nggak bikin mau kuda yang ini. baru. Iya. Akhirnya ikut kompetisi lagi berdua, final ketemu tuh kuda, Nggak kuda sampai ini sama segitu. kuda itu. Nggak Tapi sampai itu segitu. bagus. Apa? Nggak sampai segitu. Jadi endingnya udah dia ngurusin kuda pincang gitu. Oh. Gitu. Terus iya, iya, iya. gue lupa. Pokoknya ada kalau nggak salah terus dia bermasalah di ekonomi juga. Jadi dia pengen kuliah di kampus yang dia inginkan. Cuma PLN. PDAM gitu. Dia pengen ke situ, cuman nggak ada duitnya. Akhirnya Iya, bapak nggak dapat jabatan yang bapak pengen nih. Kayaknya kamu nggak bisa kuliah di sana gitu. Ah. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya anaknya itu ikut cobain beasiswa, coba tes, tes. tapi jurusan yang bukan dia inginkan. Ah. Dia coba-coba waktu itu Lulus. peternakan gitulah, Terus dokter lulus. hewan, ternyata lulus di situ, dapat beasiswa. Ternyata dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Keren. Apa yang dia butuhkan bukan dia ini. Iya gitu ceritanya. Selama ujian dibantu sama kuda dia, maksudnya Enggak. kuda ngasih Enggak. ngasih bocoran soal. Enggak kayak begitu, enggak ya. kayak begitu. Tapi emang susah pasti kok syutingnya sama kuda begitu. Syutingnya sama kuda, nah itu yang susah. Tapi gue udah tahu cara bikin kuda pura-pura pincang tuh ditaruhin beban apa gitu. Kayak Di kakinya. di sininya kayunya ada kayu yang tempat dia nekuk itu bisa ditaruh kayu, jadi dia nggak bisa nekuk gitu. Bisa digitu-gituin lah, masih bisa. Iya. Tapi yang kuda nangis? Nggak ada kuda nangis mas. Kalau ditarik itu nangis dong kudanya. Bisa ditetesin air mata. Muka kuda juga ada yang muka cemberut gitu kan, ada. Gimana? Bisa diedit, bukan diedit, maksudnya bisa muka kuda tuh nggak senyum juga sih sebenarnya gitu. Nggak ada kuda kayak gitu. Kecuali di film kartun ya kuda senyum. Ya, di meme banyak kan tadi Iya. kuda senyum gitu-gitu. Oh. Ya ada gitu. Iya, iya. Pengen angkatnya itu gua. Tapi bagus itu sebenarnya. Cuman ya memang PR masalah PR-nya kuda. di masalah kuda terus sama IP-nya. Kalau diganti orang mau nggak? apa melihara orang. Iya, Jadi boxing. Ah, Misalnya kayak iya. kayak dulu nih premisnya sama kayak yang ini nih Real Steel. Real Steel. Oh, robot. Iya. Tapi kan dia bukan karena dia yang diambil apa semua, Iya. intinya diremehkan lah. si diremehkan. Kalau ini kan dia tidak diremehkan secara kompetisi, sebenarnya, Iya, cuman secara iya, kehidupan karena ya elah tahun segitu ada orang melihara kuda di rumah gitu kan, Iya, aneh iya, aja iya, gitu. aneh aja, benar-benar. Gitu. Nah, tentang itu gitu. Dan sebenarnya ya banyak orang yang sudah meninggalkan pacuan Tradisi kuda, itu ya? tradisi itu. Serius, Gen? Ya maksudnya anak muda nggak begitu banyak yang hobi pacuan kuda sekarang. Oh. Dulu gue tuh mungkin salah satu orang yang muda lah. Yang main di pacuan main kuda. di pacuan kuda gitu. Selebihnya tuh tua. Tua, bapak-bapak. Tapi gitu. kalau kayak bapakmu sekarang tuh masih main. Jarang dia. Oh. Jarang. Sekarang udah nggak punya kuda kita. Gue dulu pernah punya kuda banyak banget kan di rumah. Iya, betul. Gitu. Betul. Benar juga tuh, bagus. tuh, Itu Pak. yang pengen ini tapi akhirnya secara ininya tuh oke ya, secara budaya Iya. gitu ya. Iya. Banyak hal-hal kayak gitu-gitu. Keren tapi itu kan dibikinin. Cuman masalahnya kuda doang ini. iya. Kali monyet kali ya. Aduh monyet gitu. Apa? Tapi di petualangan Sherina 2 ada yang pakai orang Oh, hutan, iya. masih nah, mungkin orang kan? hutan aja masih bisa kan? Iya. Maksudnya bisa lah kayaknya mah kuda juga. Sekarang juga teknologi udah ada AI. Orang bisa pura-pura begini terus ntar diedit jadi King Kong. Salah ngedit kalau itu. Dia salah ngedit ternyata dia. Belum tidur, Ntar malam dia tidurnya. Ketawa dia. Malu dia. Sili nimpuna Joma Bala. Enggak ada, bukan cuma Bala, Rakelna. Rakelna. Tadi kan lu nanya gua tuh. Ya. Kalau gua kan jadi saudara. Kalau lu apa? Pengen Ya. jadi apa? Enggak, kalau aku sih masih sama sih jawabannya sama yang kita sering obrolin. Aktor.
Iya, aku cuma pengen jadi aktor gitu, pengen jadi apa ya, memaksimalkan kalau dikasih tanggung jawab aja. Jadi aku nggak punya target jadi sutradara, tapi aku pengen satu saat punya tulisan yang difilmkan. Nah, ya Tulisan itu. doang. Berarti nggak harus ngedirect? Nggak harus ngedirect. Oh. Misal pengen satu tulisan nih, nggak tahu ya gimana rasanya tulisan kita tuh difilmin orang dan digarap dengan serius tuh kayak happy pasti. Karena aku pernah cerita sama Pak Darto, Imam Darto, dia pernah nulis film, tapi dia tidak masuk ke dalam proyekan itu. Dia nulis doang. Tapi dia nulisnya udah pakai hati tuh, premisnya dia apa semua. Cuman di direct digarapnya tidak seperti yang dibayangkan. Terus dia ngerasa kayak, aduh. Ya itu gue yang gue takutin itu, Gitu. kalau makanya gue pengennya ikut ngedirect gitu. Tapi nggak tahu pas gue direct malah tambah hancur. Iya, takut juga ya gue nggak bisa ngedirect. Iya. Kudanya nanti. Takutnya iya. Iya gitu maksudnya, iya. Tapi di hidup deh, di kehidupan gini deh. Apa? Kok ini kan kepala rumah tangga gitu. Oh berat nih kayak ini. Berat nih. Iya, karena ini juga hal-hal yang mempengaruhi pola pikirku sekarang. Apa? Nih. Menjadi kepala rumah tangga nih, kita nih udah bisa belum sebenarnya? Kalau ini pertanyaan buat gue dulu. Iya, punya lu. Karena lu udah punya anak, Iya. 2. Punya istri, iya. Secara ekonomi oke. Iya. Tapi sebagai kepala rumah tangga, udah baik apa belum kita ini? Karena kehidupan kita tuh Kalau baik sih gue irisannya sama. nggak ngerasa baik sih, tapi cukup untuk sebagai seorang kepala keluarga gue ngerasa cukup lah gitu. Apa? Kenapa kau punya pikiran kau cukup? Karena Apa karena kau cuma ngasih duit ke istri terus? bukan cuma sekedar kasih duit ya. Gue merasa gue adalah kepala keluarga. Gue ya merasa cukup tuh karena gue cukup bertanggung jawab terhadap anak istri gue gitu. Gue mencoba selalu untuk meluangkan waktu gitu. Dalam keadaan seperti apapun gue mencoba untuk meluangkan waktu kayak ya minimal kayak jalan-jalan kemana gitu, liburan sebulan sekali kayak enggak sebulan sekali sih, misalnya kayak kita ke puncak ngapain gitu, me time gitu sama keluarga, terus kayak ada lah buat anak istri gitu. Pulang ya udah pulang ke rumah gitu. Ya gue ngerasa gitu. Ya dengan gue tidak menjalani apa yang benar-benar, maksudnya ya dengan gue tidak memenuhi ego gue sebagai seorang pria gitu, laki-laki, gue ngerasa udah cukup. Kayak misalnya kalau misalnya gue mikirin kayak gitu, gue mungkin nongkrong, kayak gue mungkin motoran, gue mungkin bakalan ikut orang-orang teman-teman gue yang pada touring keluar kota. Tur-tur gitu ya kalau gue nggak mikirin. Kalau gue nggak mikirin ya, maksudnya, nah, makanya gue merasa cukup lah sebagai kepala rumah tangga karena faktor-faktor itu. Ya tapi standar orang kan beda-beda ya untuk menjadi seorang kepala keluarga yang bener apa cukup, enggak ya? Bener atau enggak tuh standar orang beda-beda gitu. Dan itu pertanyaan bukan buat gue sebenarnya ya. Buat orang banyak. Buat anak istri gue. Bagaimana? Kira-kira lu udah bener belum gue sebagai kepala keluarga? Mana ya Indah mah nggak usah lah ya. Nggak usah lah, iya. Gitu. Lagi ini juga dia. Kalau lu gimana? Sprint, kayak orang masuk angin dia. Oh Milo. Kalau lu ngerasanya gimana? Nah itu tuh aku jadi belakangan ini yang pertama yang membuat triggerku adalah ramenya kasus pembulian di sekolah. Nah Nane masih mau masuk SD, masih TK kan ini, cuman mau masuk SD. Ternyata sulit sekali mencari sekolah, nggak tahu nih ya. Ternyata sekolah itu tuh ada kriterianya kan sekarang, nggak yang sekolah kayak dulu. Sekolah dulu tuh jelas tuh ada yang sekolahnya, maksudnya kalau sekarang tuh ada yang sekolahnya yang nggak terlalu belajar. Iya. Nah, ada yang mungkin main yang aktivitas tidak ada PR, yang tidak ada PR ya. gitu-gitu. Nah, terus kalau kan aku mikir, nah sekarang ini kondisinya aku sebagai kepala rumah tangga nggak mau menganggap yang terbaik menurutku baik juga buat anak. Iya. Satu sisi gitu, tapi di sisi lain kan anaknya juga belum bisa milih gitu. Iya. Nah, jadi aku kepikiran ini aku sebagai kepala rumah tangga nih gimana ya memutuskan hal-hal kayak gini nih. Ya kalau dari gue ya, gue juga kemarin sama Indah juga agak pusing tuh buat milihin playground berantem. Garfi. Maksudnya berantem. Sempet ya cekcok gitu lah. Kau sama Indahnya yang. Iya. Kau pusing sama tingkah Indah. Bukan pusing sama tingkah Indah, maksudnya pilihan Indah gitu loh. Maksudnya dia pengen playground di sini gitu, tapi playgroup. Iya, playgroup gitu. Playground mah ini ya mainan ya. Iya. Nah, playgroup gitu. Nah, gue tuh ada kriteria khusus, Indah ya udahlah di sini aja, gitu. Tapi gue pengen anak kita harus dididik seperti ini loh. Maksudnya kita harus cari yang minimal dia punya basicnya ini, dia punya basicnya begini gitu. Nah, terus emang mindset tuh penting banget. Abis karena aku mikirin itu terus, ngelihat di Instagram, yang keluar masa kasus-kasus bully gitu-gitu terus. Jadi kayak menambah kekhawatiran. Nah abis dari situ aku lagi mikir nih kayak, apakah ini anakku harus kumasukkan sesuatu yang sebenarnya aku juga nggak mendapati kan dulu kan sekolah-sekolah yang
tidak ada PR itu kan bukan sekolah kita. Iya. Tapi apakah baik untuk dia ataukah pengen jadi kayak ya udah yang sekolah yang kayak biasa aja gitu. Tapi nggak tahu juga buat anaknya baik apa tidak dengan kondisi yang sekarang setelah pandemi, setelah apa, setelah itu. Bingung nggak sih gitu kalau kau deh dihadapin Ya sama kondisi kayak gitu. Kalau gue begini sih, gue selalu Ini kita sharing aja. Iya, kan sharing ya? aja nggak apa-apa. Walaupun aku paham bahwa mungkin belum waktunya Garpi ada di situ. Iya, tapi satu hari kau pasti akan di situ. pasti ya kemana aja gue udah pusing itu milih Soal playgroup itu kan? Iya, milih Playtopia-nya dia tuh Kok agak Playtopia sih? Apa sih? Playgroup. Oh iya, Playgroup itu. Iya. Nah, suka masih kemarin sempat pusing gitu beberapa milih ke sana ke sini gua main dah tuh survei terus ngobrol sama gurunya segala macam gitu ngelihat lingkungan sekolahnya. Masih kayak begitu. Tapi kalau gue belajar dari gue pernah jadi anak gitu. Gue pernah ada di posisi sebagai anak gitu. Jadi gue tahu ya kalau gue dulu mungkin ngerasain oh gue sekolah di sini nggak masalah kok berhasil juga gitu alhamdulillah gitu. Ya berarti gue tinggal naikin standar dari apa yang gue dapetin dulu misalnya begitu untuk memberikan dulu ya lebih. Diantaranya naik motor. Ya sekarang naik 2 motor gitu. Diantaranya masing-masing motornya. Klub motor, jatuhnya klub motor kalau kayak gitu. Iya, maksudnya ya minimal gitu, standarnya mungkin kalau dulu kok cuma dapat uang goceng jajan, mungkin dia bisa lebih kali ya. Lebih, misalnya contohnya pendidikan di sekolah deh gitu. Kalau gue mungkin dulu dapat sekolah negeri gitu. Yang gue dapetin apaan aja gitu. Ya mungkin berarti gue mungkin sekolah negeri tapi dengan standar yang lebih tinggi gitu. Mungkin bisa seperti itu. Karena kita pasti pengen anak tuh lebih dari kita kan gitu. Kalau gue sih begitu. Dan secara ini ya, secara pola pikir ya, bukan umur ya. Kalau umur nggak mungkin lebih dari kita. Iya, agak susah itu juga nggak. Ya kecil lah kejadian di dunia anak bisa salib umur bapak gitu. Kok kecil masih ada kemungkinan berarti kalau kecil. Kalau kecil tuh berarti masih ada kemungkinan. Kan udah nggak ada berarti. Ya kayak gitu-gitu maksudnya. Iya. Terus ya lu juga sebenarnya tahu jawabannya bahwa anak belum bisa milih kan gitu dan kita semua yang milih. Ya kalau gue mungkin anak cowok ya, kalau kayak yang terjadi masalah pembulian gitu kalau gue ya gimana caranya anak kita terbuka sama kitanya juga gitu. Maksudnya kalau misalkan dia dibully udah dia ngobrol sama kita, dia lapor gitu, nggak mendem sendiri. Terus ya udah suruh dia ngadepin gitu. Dulu gue juga waktu kecil juga pernah jadi korban bully dan gue juga diajarin cara ngadepinnya dulu, ambil barang keras terdekat di kita, dihantem gitu kalau dulu kan. Makanya aku udah mulai wanti-wanti nih, kalau masuk SD tuh tas Hello Kitty-nya Nani mau aku masukin si badik-badik gitu kayak. Oh yang kecil gitu ya? Atau pukulan yang ini aja itu kan senjata tajam tuh. Iya, yang ini tuh ya. Apa sih namanya istilahnya tuh? Iya. Kenakel itu ya kali ya. Yang nggak tahu sih, makanya kayak gitu tuh nggak bisa dikontrol, Gel. Iya sih. Kayak pembulian di sekolah itu nggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa milih, cuman nganter sampai gerbang, kita cuma bantu milihin sekolahnya. Nanti di dalam sekolahnya itu biar apa yang terjadi itu kita nggak ada yang tahu, beneran deh. Gitu sih. Gue sih makanya kalau diambil pusingnya pusing ya kita pokoknya milih doang deh, nggak bisa. Kalau nggak diambil pusing tapi akan tiba waktunya gitu, makin dekat. Pasti, jadi mau nggak mau harus dipikirin. Sama ini kok pernah sadar nggak kalau misalnya apa yang kita lakukan sekarang itu bisa berimbas ke anak-anak kita? Ya, gimana ya? Kayak misalnya nih kok jadi barongsai. Ya. Terus tiba-tiba ya bisa. Ada cuplikannya muncul gitu di kan sosmed udah nggak terbendung lah ya. Ya misalnya gue stand up lah gitu, yang gue posting kan itu bahasanya kasar-kasar gitu. Nah gue sekarang lebih memikirkan hal-hal kayak gitu. Apa yang gue posting gitu. Kalau misalkan gue masih bisa menjelaskan alasan-alasannya mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan kayak sembarangan banget tuh mungkin enggak lah gitu. Makanya gue kayak mikir, oh ini jangan nih. Misalnya ke anak-anak ini jangan nih, ini gini apa gitu. ini terlalu tua ya pikiranku ya? Terlalu khawatir ya? Nggak apa-apa lah. Karena akan dihadapin, Gen. Ya karena akan dihadapin. Makanya ilmu menjadi orang tua tuh nggak ada ilmu saklek ya? Sakleknya, nggak ada ilmu pastinya. Ada panduan tapi nggak ada sakleknya gitu. Betul. Karena membesarkan anak itu kembali lagi ke insting sih. Sama ditiup paling. Apa? Membesarkan anak ditiup. Emangnya anak lu balon ditiup gitu. Nggak bener sih kalau kau bilang membesarkan anak tuh ada panduannya tapi nggak ada ilmu sakleknya. Iya gitu, banyak panduannya tapi nggak ada ilmu sakleknya. Dan ya udah insting aja gitu, karena anak kita tuh kan besar di lingkungan yang berbeda. Apalagi kita kepala rumah tangga ya, yang jarang di rumah lah, maksudnya kita banyak kerja. Kita nggak tahu nih dia di sekolah ketemu apa, dia di tempat main di rumahnya dia ketemu temennya seperti apa, kita nggak tahu dia di rumahnya nonton apa gitu kan. Ya
tiba-tiba ya lu pasti pernah kaget tiba-tiba lah anak gua kok ngomong begini lah kok anak gua gitu kan. Itu kan kita nggak pernah tahu dan itu nggak ada yang kita ajarin kan. Benar itu mah kayak gitu. Nah, itu akhirnya kembali lagi ke insting gimana cara kita ngarahinnya gitu. Iya benar. Tapi kok sempat mikirin itu enggak? Hal-hal gitu. Belum kau pikirin tapi. Gua mikirin kayak sekolah juga gua udah pikirin, gua udah punya kriteria sekolah buat anak gua gitu. Gua udah ngomong sama Indah. Sekarang kan anak gua hitungannya kan dia sekarang ini lagi bukan ngekos. Jadi apa sih? Lagi playgroup. Nah, ya. Bener kan sekarang? Iya. Nah, anak gua kan sekarang lagi playgroup gitu. Nah, gua tuh udah mikirin kayak SD-nya kita harus cariin yang seperti ini ya. SD-nya kita harus. Gua ngomong sama Indah, kalau gua pokoknya basicnya harus ada basic nih pelajaran ininya. Maksudnya basicnya tuh ini sekolah Islam gitu, kayak gua gitu. Karena kenapa? Karena gua sama Indah sadar bahwa kita tidak memiliki inian agama yang kuat gitu. Ya. Jadi di luarnya bisa dapat. Di luarnya bisa dapat ya, walaupun kita di rumah juga mencoba untuk ngajarin gitu, tapi kan supaya dia juga biar punya lebih basic, tebal, lebih tebal gitu kayak gitu-gitu. Gua pengen yang gitu. Ya standar sekolahnya yang harus yang seperti ini gitu-gitu sih. Gua juga udah memikirkan gitu. Makanya sama Indah udah yang cari sekolah gitu. Udah gua dari sekarang. Iya. Ternyata pusing ya. Pusing jadi orang tua tuh ya berat ya. Bener berat gitu. Makanya aku juga selama mau resign. Bukan mau resign. Bukan mau resign kan bukan ngelamar terus bisa resign gitu, nggak bisa. Nggak, makanya aku setelah tua gini mikir gila berat ya jadi bapak ibuku dulu. Bener, dan dari sini gua tuh orang yang sebenarnya tidak terlalu dekat sama bapak kan. Sama. Aku juga. Maksudnya bukan. Tapi ke bapakmu aku lumayan dekat sekarang. Iya, gue juga ke bapak lu juga sering dekat. Lumayan dekat belakangan ini. Gua tuh ke bapak tuh bukan gak deket ya, maksudnya deket. Cuman kita tuh tidak berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya kita saling tahu kita sayang, kita gitu. saling sayang, tapi tidak menunjukkan aja. Iya, tidak menunjukkan gitu. Kayak gue kayak nggak bisa gitu ngomong. I love you papa gitu, nggak bisa gitu. Terus itu bisa tuh. Ya itu kan karena nggak ada papanya gitu. Oh iya. Karena kalau ada papanya kan mungkin nggak bisa gua gitu. Aku meluk bapakku tuh setelah sadar aku jadi ayah. Bukan, setelah aku merantau. Jadi ketika pamit keluar dari rumah untuk balik lagi ke Jakarta baru tuh peluk. Dulu nggak pernah. Jadi kayak salaman baru meluk. Kalau dulu salam aja udah. Iya. Nah, sekarang tuh kayak mau balik ke Jakarta, misalnya kan kayak momen nih. Iya, gue juga sekarang meluk. Gitu. Iya ya kan, dulu kayak ke mamaku juga peluk apa. Dulu tuh nggak ada. Ya udah pamit aja, salam aja biasa gitu. Terus makin lama kayak ngerasa nggak ada mereka. Pas pulang tuh kayak, aduh, sebentar peluk gitu dan ya udah gitu. Awalnya canggung sih, tapi lama-lama ya. Lama-lama terbiasa kan, tiap ketemu peluk. Benar, sampai tiap ketemu peluk. Bahkan bapakmu juga kan ku peluk. Iya, gue ngeliat kok kemarin kayak di sini. Akrab banget, gue bilang. Begini. Akrab banget. Apa? Badik. Dipalak ternyata, sepatu bagus nih gitu. Ya gue sama bokap nih, gue kayak semobil misalnya berdua doang nih. Tuh susah ngobrol, awkward. Nggak tahu kenapa ya. Gue kayak begitu tuh. Nah tapi dari situ tuh gue akhirnya belajar, wah gue nggak bisa nih kayaknya kayak gini sama kayak anakku ya. Ke anak gue jangan apalagi sampai cowok kayak juga ya. Apalagi cowok juga, minimal dia harus cerita apa yang dirasain gitu. Gue tahu gue punya banyak keluhan, bukan keluhan, gue banyak yang pengen gue ceritain ke bokap gue, tapi gue nggak tahu cara menyampaikannya. Takut bikin dia sakit hati. Iya, takut dia jadinya kepikiran atau dia jadinya gimana gitu atau pokoknya gitu-gitulah. Benar. Itu sih susah jadi orang tua. Nah itu kayak sekarang tuh gue jadi makin sayang sama orang tua setelah gue punya anak. Sama, betul. Ketika kita jadi orang tua kan. Ketika jadi orang tua, akhirnya gue tahu kenapa dulu orang tua gue mukulin gue, kenapa dulu orang tua gue marahin gue gitu. Ternyata ada alasannya. Ada alasannya. Bukan karena gitu. Melampiaskan emosi doang. Bukan, iya. Terus kenapa orang tua gue nggak ngasih gue jajan yang banyak, nggak ngasih gue duit yang ini gitu. Ya. Ternyata banyak alasannya. Kayak sekarang nih kita duit alhamdulillah nih. Tapi gue nggak mungkin beliin tiap hari mainan buat anak gue gitu. Iya. Soalnya banyak yang keinjek. Gitu. Iya, takutnya. Bentar doang habis, hancur. Beli mainan berapa lama? Kadang-kadang aku ada dendam gitu. Kadang-kadang yaudah deh karena dia nggak dapet, aku beliin lah apa yang beli yang mahal. Tapi setelah ngelihat di rumah hancur, rusak, beli Barbie, digunting sendiri rambutnya, kan main salon-salonan digunting terus aku pikir, duh gimana? Tapi kalau nahan dia lagi di mall terus itu kayak sedih juga gitu. Cuman kan kita ada alasan untuk nahan tuh karena sebenarnya bukan karena nggak ada duit kan. Dulu kan kita mikirnya kita yang ada duit aja nih masih nahan gitu. Orang tua kita dulu mungkin tidak ada duit. ada duit kita lah pada gitu masa kan itu pada ya. masa itu gitu. Mungkin alasannya mungkin ya karena nggak ada duit terus juga nggak pengen ngedidik kita.
Coba kalau misalnya kita dididik Gitu ya, manja ya. gitu. Mungkin kita nggak bisa survive ini di perantauan, Gil. Bener. Kita berdua nih survivor perantauan yang lumayan oke loh. Iya, maksudnya bisa melewati lah ya. Bisa melewati gitu. ya. Iya sih, sampai aku di titik mikir apa iya ya aku akan di sini terus gitu. Di stand up di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, dulu kan mikirnya udahlah, nggak usah lah, nanti kalau udah cukup baliklah aku gitu. Ke Binjai gitu. Terus sekarang selama perjalanan hidup, dan aku sekolah di sini, kerjaku di sini. Udah banyak pertemananku di sini, circleku di sini. Lu balik ke sono juga teman-teman belum seakrab, harus bangun ulang lagi untuk pola pikir dan lain-lain. Terus apa ya aku terus selamanya di sini ya gitu. Ini pernah obrolan kemarin tuh di GJR Show, gua, Yusril, Hibzi sama Rispo. Kita masa tua mau di mana? Karena nggak mungkin di Jakarta, dan nggak ada yang ternyata balik ke daerah asalnya. Pengen ke kota lain ya? Iya. Hibzi gue pikir akan balik ke Lampung. Ternyata enggak, dia pengen ke Jogja. Kau? Gue Purwokerto, Malang gue pengennya. Pengennya Malang? Malang. Pengen hidup di Lombok Malang gitu. Lombok kan juga deket lah dari Iya, tapi masih 12 jam dan nggak ada keluarga besar gue di Lombok sebenarnya. Tapi secara culture kan deket. Iya. Iya. Gitu, Lombok. Yusril di mana? Yusril tuh pengen di Purwokerto, Solo apa gitu. Pokoknya dia Jawa Tengah. Gitu. Ternyata nggak ada yang benar-benar kembali ke Jogja gitu. Iya. Ternyata gitu maksudnya. Aku juga ke Malang deh. Kita tanggaan aja kali ya. Ketemu lagi. Dari dulu ketemu mulu. Iya. Tapi Malang enak soalnya. Iya, Malang juga dingin. termasuk. Terus kita juga punya link, ada orang kaya kan di Malang kan. Bapaknya Eca. Aman itu mah. Iya, betul. Orang berpengaruh ya. Orang berpengaruh. Ada orang berpengaruh. Iya. Ada link bapak orang kaya. Iya. Gitu, udah mikirin gitu. Lu tua akan di mana gitu. Ya tua akan begini. Terus ya kalau gua kemungkinan akan balik ke Bima, tapi untuk jadi sesuatu, nggak pengen DPR itu. Iya, mungkin kayak gua membangun Bima wali kota atau apa gitu. Kota. Ya maksudnya ya eksekutif lah, karena eksekutif kan bisa lebih cepat untuk merubah sesuatu kan. Kalau DPR kan kerjanya tuh masih butuh approval orang gitu. Iya, masih pekerjaan bareng lah gitu kan. Tapi kalau wali kota gitu kan kita bisa dikasih waktu jangka 5 tahun tuh bisa banyak. Ada nih industri kreatif aku mau bangun apa gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu-gitulah gue pengennya. Banyak yang gue pelajarin di Jakarta apa yang itu. Kue putu ini. Beda kue putu gitu. Terapu kali tuh. Apa? Terapu gitu kali. Enggak. 2 miliar tuh guys. Apa? Toke 2 miliar itu. Ganjil ya dia ininya ya, suaranya ya? Iya, 3 ya? Waduh, mahal tuh. Lah emang gitu dilihatnya? Iya, kalau ganjil tuh dihitung tokenya kalau misalkan ini berapa gitu. Wah, tapi cerita toke itu emang gak ada yang pernah bener ya? Kok pernah dapat bener gak sih? Nggak, tapi sumpah deh. Terlalu lompat-lompat ya cerita kita ya, beneran kayak nongkrong nih. Iya. Nggak, tapi kok bener nggak pernah dapat ada orang, ya kan ada dulu isu yang toke itu mahal. Pernah nggak ada kok beneran transaksi di depan mata kau ini 1 miliar, ini tokenya? Oh, belum pernah. Gue belum pernah ngelihat. Belum pernah kan? Belum pernah. Lu pernah ngelihat emang? Nggak pernah. Kayaknya tuh ini ya, marketing, S3 marketing kali ya? Kayaknya ya. Tapi kok pernah ada lihat orang yang, mungkin lu nggak lihat transaksi ya, tapi lihat ada orang kaya gara-gara jual toke, ada nggak? Belum pernah juga. Cuman dari cerita-cerita kan? Cerita-cerita. Sebenarnya bener nggak sih toke ini mahal? Nah, itu gue nggak tahu tuh. Bener, iya ya. Belum pernah. Gelombang cinta juga gue belum pernah ngelihat orang bunga gelombang cinta kan dulu dihitung per daun apa gitu gelombang cinta. Kalau gelombang cinta tuh, kalau itu aku tahu karena pernah ngelihat. Pernah ngeliatnya nggak, karena tetanggaku jual bunga. Ya tapi udah pernah ngeliat. Dia kaya nggak gara-gara jual gelombang cinta? Suaminya sih udah nggak kerja, tapi funky, maksudnya mobilnya. Ya itu mah jualan ini aja kali, karena pengusaha bunga aja kali itu mah. Iya kali ya itu kelipatannya ya. Ya kan kayak gitu-gitu. Toke nih, kata orang 1 miliar nih ada di sini. Selalu begitu. Ini harganya 2 miliar, ini ada nyari 4 miliar apa semua. Bener-bener. Gitu. Dan tidak pernah ada. Kalau kayak gitu mah ya, ini orang-orang nih. Ini nggak ada kameramen semua pada begini nih ke dinding. Dari toke ya. Iya, bayanginnya. Taruhlah dapat kita setokenya. Jualnya kemana ya? Kira-kira nih. Kolektor toke. Cari jual toke, harga toke sekarang deh kali ya. Enggak, tapi beneran. Ini aku nggak pernah tahu karena dulu tuh sempat aku hampir masuk ke skenanya. Oh, kalau batu cincin iya, batu cincin masih iya. Batu cincin masih iya. Kalau toke nggak tahu sih gua toke. Ah, anjing lah. Harga toke jambul. Leopard.
750.000 hingga 1,5 juta. Nah itu murah, Udah itu udah yang turun lewat berarti. udah turun berarti. Udah turun. Kayaknya itu cuma di ini deh asumsi yang dibikin marketing doang kayaknya ya. Iya. Udah turun itu. Lohan juga dulu ada Lohan. Oh iya, Lohan yang badannya Palanya apa, ini, tulisan palanya apa, ini, gitu-gitu gitu-gitu kan. juga ya. banyak tuh. Iya. Tapi kok pernah lihat transaksi Lohan dan Nggak pernah, 1 miliar gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue orang beli motornya nggak pernah ngeliat gue orang transaksi motor, kayaknya itu hoax juga dah. Karena tidak di depan umum memang kayak gitu-gitu, Gel, masalahnya, Gel. Kalau SPK-nya mungkin gue pernah ngeliat dah, ada orang tanda tangan SPK gitu. Iya. Tapi kalau untuk karir kok kan kok mau jadi Jadi apa, gue yang Gen? ditanyain mulu nih. Enggak, tapi serius. Ini kan Apa? kita ngobrol doang. Iya. Karena menurutku kita berdua ini Sama. punya background keluarga sama, Iya. pekerjaan sama, Perantau. dan tipe kerjaan kita sama. Ya. Semuanya. Kok ke depan mau apa, Gen, untuk kehidupan karir deh? Nggak ada, gue pokoknya ada ya? Jalanin sekarang aja ya? tuh gue ngejalanin aja. Apalagi sekarang ya. Sekarang tuh gue udah bisa ngejalanin apa yang gue suka dibanding Dulu tuh ambil. Ya tahun lalu lah, 2 tahun sebelumnya gitu. Sekarang tuh gue udah bikin YouTube buat musik-musikan doang gitu. Bodoh amat mau penonton ada mau penonton nggak ada gitu. Yang penting gue bikin gitu. Maksudnya gue pengen sesuatu yang kau suka gitu. Iya gitu. Terus Iya. main motor gitu. Sekarang gue Sampai banyak motor sampai 4. enggak 2 doang itu. Lah Vespa. Ya Vespa klasik gitu. Yang kan. satu yang Matic? Vespa klasik kan ini. Yang Vespa Matic? Matic kan hadiah itu dari Ya kan Arif berarti Muhammad. 4. Iya. Motor sama 2. Yang Ninja, 3. yang Padli? Iya 3. Yang Padli? Iya, Yang itu kasih Ninja Padli? itu kan buat inventaris kantor, buat Inventaris show kantor. unit istilahnya. Oh, hitungannya gitu. Gitu. Masuk, Indah masuk langsung bohong nggak banyak alasan. Ada suara-suara 2 banyak alasan. Dan gue main motor itu kan juga investasi. selain investasi juga Membangun motoran link. by society. Motoran by society. Iya, gue punya, makanya gue ada 2 jenis motor kan, ada yang culture sama yang sport. Sport Oke. itu gue buat main sama anak-anak motor sport nih, Ya, kayak ya, motor-motor moge, Ya. moge lagi apa motor-motor Sport lah. fairing gitu-gitu lah, motor-motor sport gitu, motor-motor GP gitu-gitu lah, yang model-model motor GP gitu. Nah, buat Harley? itu Harley buat lingkungan sama abang-abangan senior, kayak Bang Vincent, Sampai maksudnya terus bikin. juga ada society juga yang ternyata ngajak gue main Harley gitu. Bikin nanti prediksi. Gak bikin, itu mah lu yang mau iniin yang tiba-tiba aneh-aneh itu. Iya. Tapi emang bener ya ngejalanin. Tapi kok lebih ini nggak sih? Punya Target. bukan punya target. Karena melakukan apa yang kau suka, ada perubahan gitu nggak di hidup kau gitu, secara pola pikir, secara habit, secara Nggak ada. Cuman sekarang ya itu gue ngerasain jadi lebih makin happy aja. Makin jalanin apa yang gue seneng gitu. Karena pada dasarnya kalau kita tidak ngejalanin apa yang kita suka juga capek ya, jadi Iya kayak capek kerja doang aja gitu, ya. kerja doang gitu. Ya sekarang Iya. apa yang gue seneng gue jalanin gitu. Aku juga sampai sekarang nggak tahu nih, kayak bingung yang aku sukain tuh apa ya gitu. Lu mah justru lebih banyak hal-hal yang lu sukain lu jalanin gak sih? Kayak lu main bola, lu Iya lu sih. juga nongkrong juga cukup sering dibanding gue loh. Lumayan. Iya Dan kan? itu bentuk iniku juga sih, bentuk stress release. Iya kan? Ya, dibanding gua, lu lebih sering sama Yusril ketemuan di Ya, mana? ya, Gua ya. mah Riz Pemibsi doang ketemuannya juga. Iya, tapi kok dari dulu jarang nongkrong banget ya. Kalau nggak misalnya open mic. Dulu iya, kalau dulu open mic tuh kadang gua nongkrong sampai pagi. Di kosan aja kok termasuk yang paling jarang hitungannya Di kosan dibanding mana? yang lain, di yang Jakbar dulu. Di kontrakan Jakbar. kontrakan Jakbar. Iyalah itu. Iya ya. Nggak begitu seringnya kan itu emang lagi inian gua Lagi lagi kompetisi kompetisi. juga ya? Iya, Datang iya, buat iya. kombut doang. Iya. Setelah kompetisi pun ya nggak sesering itu juga sih. Iya. Iya, tapi gua mah maksudnya nongkrong, tapi gua tuh males nyamperin. Maksudnya nyamperin jauh-jauh gitu. Oh, iya, Yang iya. effort nongkrongan, tapi effort tuh ada tuh orang nongkrong effort gitu. Aku juga termasuk ngejar tuh, kalau walaupun effort tuh aku Nah, tapi gua males tuh, ternyata aduh mager gitu. Ini aku datengin gitu. Nah, kalau Iya, kayak iya. sekarang udah misalnya kecuali ayo main di rumah ayo gua ngumpul gitu-gitu. Iya, benar juga ya. Nah, bingung motor apa iya apa enggak gitu, kadang-kadang aku mikir. Gua tuh sempet motor tuh, ya gue nggak tahu sih sekarang nih gue sebenarnya lagi musiman dong atau gimana ya, apa karena lagi buka bisnis motor makanya gue lagi seneng-senengnya lagi. Iya, Tapi gue ngerasa sekarang happy sih, maksudnya gue motor Keluar gitu. motoran gitu ya. Pi? Keluar motoran gitu. Lu bisa bangun pagi gitu ya. Iya. Kalau gua dulu mah udahlah boro-boro, gitu. Iya, kalau dulu tuh sempet ada kayak begitu. Waktu itu sempet cuma sekali. Kalau sekarang tuh pokoknya minggu udah Bisa jadwal. dibela-belain ya. Pagi gue motoran, malam baru kita main family time gitu-gitu. Iya. Nggak bisa diganggu lah paginya. Boleh juga, bener juga tuh ya. Kalau lu belum Melakukan- tahu, belum apa? Aku nggak ada sih, paling itu mimpi kecil-kecilku aja doang, paling yang kayak misalnya ya
punya hunian gitu. Terus satu sisi pengen hunian maksudnya? Iya, punya rumah. Udah kan punya rumah. Iya, maksudnya gitu-gitu, mimpi-mimpi kecil gitu sampai pengen ini paling sekarang lagi pengen gitu menemukan apa yang gue suka yang kayak kau lakukan gini. Misalnya aktif digital gitu. Terus aktif di luar lain kayak motoran yang kau bilang gitu. Iya. Menemukan sesuatu yang suka dan kita bisa melakukan nih effort gitu. Effort tapi happy gitu. Iya. Dan itu, gue tuh selalu pengen mencoba hal baru di setiap hidup gue tuh. Kayak 2022, gue ngomong 2023 gue harus mencoba digital dan akhirnya gue coba. Iya, 2024 target gue pengen mencoba selain ganti presiden tadi ya. masih dibahas. 2024 itu gue pengen mencoba bisnis. Gue pengen mempelajari dunia bisnis gitu. Masuk akal. Gitu. Bisnis perlu kali ya. Karena butuh ini juga. Kadang-kadang aku ada kekhawatiran, ketakutan, takut rugi, takut apa gitu. Itu harusnya hal-hal yang harusnya dibayar ya. Hal-hal yang nah kayak sekarang nih ya, gue panca itu awalnya nggak tahu nih, makanya gue jadi bikin apa yang gue seneng nih, bukan karena bisnis nih. Awalnya gue bisnis, niat gue bisnis. Cuman untuk muter duit lah bilang gitu ya. Iya, mikirnya begitu. Cuman secara hitung-hitungan kok jadi banyakan ini nih modalnya gue nih gitu sebenarnya. Karena gue banyak yang gue pengen ini nih, gue pengen begini nih. Kayak ruang tunggu gue pengen yang premium nih, gue pengen yang ada nyaman nih. Nyaman. Jadi gue juga senang kesini gitu. Kayak gitu-gitu. Gue jadi malahan membengkak di situ. Padahal dari partner gue, Ko Irwan juga bilang, ya udah lagi lu biasa aja sebenarnya gitu. Ini mah modal segini juga cukup, tapi ternyata gue meledak nambah. Gue pengen bikin yang serius gitu. Karena lu dan gue nggak mikirin nanti balik modalnya sampai kapan, sampai sekarang nih belum. Kalau orang bisnis ya, harusnya gue modal segini, berarti untung per bulan gue segini ya, berarti gue ke depannya, berarti gue balik modal di tahun segini harusnya nih. Marketingnya harus ditebelin nih, gitu. Ini cari produk-produk yang bisa menguntungkan nih gitu. Iya gitu. Nah kalau sekarang tuh gue masih kayak belum mengerti banget bisnis, tapi ya itu mungkin seiring berjalannya waktu kali ya. Tapi belajar gitu ya, gue mencoba untuk hal-hal itulah, gue mencoba bangun. Bagus gitu. Jadi orang ngelirik, wah Regen serius sih di bisnis PKA. Pikiran gue begitu. Dan gue pengen maksudnya bisnis pertama gue ini bukan sekedar untung duit gue mikirnya. Gaungnya gue pengen. Makanya gue pengen ruang tunggu yang bagus tuh. Jadi orang datang, gila bagus nih ruang tunggu. Ininya juga bagus. Jadi balik lagi ke situnya nyaman orang. Jadi awareness orang mengenai gue dengan bisnis itu kenceng. Itu sih tujuan gue sekarang. Belum mikirin untuk mendapatkan hasil duit yang banyak. Ya kalau misalkan mendapatkan hasil duit yang banyak, duitnya bisa muter itu bonus, itu bonus alhamdulillah. Itu yang mesti disyukuri juga ya. Experience itu tuh yang gue pengen tuh orang. Tapi bukan berarti lo nggak serius ngejalaninnya ya? Enggak, gue serius banget. Makanya gue beneran seserius itu ngurusin bisnis ini gitu. Bagus itu tuh. Kalau lu bisnis belum kepikiran? Kepikiran nih aku nih. Mau buka bengkel coating gitu. Ya itu gua. Janganlah. Jangan sama, Mas, kalau misalnya mau bisnis. Iya, sewain baju adat aja mau nggak? Tapi itu menjanjikan. Itu menjanjikan, bro. Dekor. Sewa-sewa baju. Iya, itu menjanjikan. Cuman emang harus telaten. Maksudnya harus orang yang into di situ tuh gitu. Itu gue pengen itu bener dah. Kalau dekor sih cakep sih. Naruh dekor tiang-tiang besi-besi di sini aman. Jangan di rumah gua, ya di rumah lu aja sendiri. Jangan di rumah gua. Ya kantor tema no yang gede no kalau enggak no. Lu kalau mau nitip begitu ya di rumah gua gitu. Besi-besi. Nitip besi-besi sama bunga-bunga gitu. Nih, kayak coating, terus kayak dekor, terus WO, catering, itu tuh sepaket. Bukan, itu tuh yang kita jual, itu perbandingan orang ke punya kita, itu bukan produk. Kalau kayak contoh kita jualan produk nih, misalnya kamera segala macam, orang bisa nyari yang paling murah gitu, ya kan? Kita sesuai kebutuhan mereka. Kita susah buat nurunin harga. Tapi kalau kayak gitu, kita bisa jual kualitas, karena jasa. Bisa dari masakannya lebih enak, WO-nya lebih seru, gitu. Dekornya lebih beda dari yang lain, kayak gitu-gitu tuh yang bisa dibisnisin sampai orang akhirnya memilih kita. Gitu. Tidak perlu unique selling yang gimana-gimana. Gitu. Kalau jual produk tuh kan harus unique selling, harus gimmick-gimmick ininya, tokonya. Kalau makanan mah rasa gitu. Gitu. Padahal mah sebenarnya itu mah udah ada, cuma tinggal lagi jasanya ya, lebih baik atau tidak. Nah, makanan tuh relatif, kayak gitu-gitu tuh relatif gitu. JWP. Apa? Jegel Wedding Project. Wah, bagus tuh. Jadi kayak DWP tapi JWP. Ayo kita berdua yuk, langsung di gedung Tema aja nikahannya. Di kantor Tema kan gede tuh. Lah tapi kita syuting Geger itu. Yang nggak pas syuting Geger kan hari Minggu, nikahan orang Sabtu Minggu. Gila lu kalau jadi nih ya, Minggu pagi nikah, malam nikah, sore. Pasti.
Iya kan? Pagi, Sabtu juga. Iya, Sabtu juga bisa malamnya. Pagi mungkin enggak kali ya, Sabtu gitu. Sabtu. Seminggu sekali 3 aja. Wah, udah. Bener. Jadilah, yuk. Langsung nih, Langsung. cari dah ininya. Cari gedung ya. Cari gedung kerjasama, Sama itunya rekanan. ya, rekanan. Iya, iya, Kita nyediain jasa pengantin juga kalau mau. Apa? Jasa pengantin. Jasa pengantin. Supir pengantin bisa kita. Supir pengantin ya. Regen, jegel, bukain pintu pengantin. Atau bisa minta tolong siapa. Barter Wah, 7 gila. story. Itu mah udah jadi tuh. Naikin dikit berapa lah gitu. Iya. Jadi dah tuh. Ayo dah, siapa yang mau nih nikah sama gua langsung. Di depan rumah gua bisa nih. Waktu itu nih siapa yang mau gua tawarin di sini? Iqbal ya waktu itu ya. Iqbal gua tawarin nikah di sini nyewa berapa gitu. Cuman udah gua pecat jadi nggak jadi, nggak terbuka lagi nih. Kalau ada yang mau nih depan rumah gua waktu itu. Ada juga videonya kan waktu itu kan. Ya tapi kan lu Yang sama bokap gua tuh. Ya tapi kan lu ini jalan umum mah. Ini enggak, ini nih aman nih. Udah ngomong sama Pak RT, gua sama Bu RT. Sama Bu RT udah Oh bisa iya nih juga, dipakai. ya udah aman Karena ini kan tanah kosong depan. Iya. Nah, ini terus bisa ke sono tuh orang muter balik aja gitu. Oh, Nggak perlu iya. lewat sini, nggak Pesta nggak- pora dah di sini ya. Enggak, pesta pora kekecilan. Kecilan ya. Pora-poranda kalau itu mah. Udah lah, mau lapar gua pengen makan nasi goreng. Yaudah ya, ngobrol ya. Udah Main makan nasi goreng. Ya udah lah, aku juga mau makan. Udah nih. Ya udah gitu. Ya terima kasih buat Jegel. Sudah ngobrol di bagian Balai Regen. Semoga sukses. Next project apa? Pokoknya tungguin aja, nanti akan diinfoin. Special show lu tahun depan jalan nggak bener? Jalan insyaallah. Bener, gue juga insya Allah jalan ya? jalan nih. Tahun depan? Tahun depan. Oh, aku mundur dulu berarti. Jangan tahun depan barengin. Kalau mau jangan mencar-mencar. 2 berarti kita. Ya kan 2 satu-satu. lagi. Ya setahun kan ada 12 bulan. Ya. Ya bisa Lu bulan dibagi. apa emang? Gua tergantung ini nih. Ini kan ada Kalau mau kok ganjil aku genap. aduh ribet jadi berurutan kalau gitu. Kalau gua ganjil gua genap bisa gua Mei lu Juni kalau kayak gitu. Mending sama-sama ganjil. Ada jeda sebulan kalau sama-sama ganjil. Ya kan untuk akunya juga jadi sebulan. Apa? Tur kau. Enggak, gue special show. Oh, special show Tur doang? bukan belum pede sih. Takutnya waktunya keganggu karena kita punya tanggung jawab untuk Kerjaan mencari kerjaan lain. Ini tapi seru tapi pengennya tur tuh. Ya kalau tur cuman ya itu lu harus bener-bener relain waktu lu buat keliling dan Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu ya kayak gitu. Maksudnya waktu buat segala macam. Ya tur lihat ntar deh gitu. Kalau misalnya emang ada sponsor yang kira-kira bisa menutupi perjalanan minimal produksi dan juga ya uang gue buat keluarga lah gitu kan. Ya. Weekend kan kadang kita ngambil off air kan. Iya. Gitu sayang. Maksudnya gue mending special show jual digital download juga udah lumayan lah. Nanti gue beli deh. Yang wedding proposal udah nonton belum? Belum itu. Nah ya udah. Itu masih ada? Masih ada itu. Tapi nggak suka tuh. Iya, duit itu juga belum masuk ke gue, cuman nggak tahu gue prosesnya gimana itu. Oh masih sama manajemen lama itu kan? Iya, disetor sih beberapa kali. Iya. Nggak suka aku sama materimu yang itu, yang wedding proposal tuh aku nggak terlalu. Yang mana? Kan lu belum nonton. Katanya belum nonton. Tapi kok pakai batik kan? Iya, baju nikah, bima, baju nikah. lamaran. Baju lamaran. Banyak berkembang sekarang gitu. Jadi aku pengen denger hal-hal yang sekarang. Kalau aku nonton yang dulu lagi, lah ini mah udah pernah lewat ini, udah pernah tahu gitu. Sekarang gua kalau bikin special Pengen show, lihat kau sisi lainnya kau yang sekarang gitu. special show gua mungkin masih ada lah marah. Sebenarnya gua tuh nggak marah-marah, makanya gua nggak bisa ngilangin marah-marah. Iya. Tapi gua ya kayak gini gua ngomong nih, dia kayak begini gitu. Iya, aku juga santai. Bersemangat. Maksudnya. Aku nggak yang terlalu terganggu sama, makanya kadang orang heran aku ya, kenapa kok dibilang marah-marah ya? Iya, padahal aku tuh nggak terlalu terganggu sama hal. Kalau marah-marah ada beberapa mungkin yang emang gue bikin marah-marah Iya, gitu. iya. Nah kalau itu kita tahu lah bahwa poinnya Iya, kayak apa. iya. Cuman kadang-kadang orang menganggap bahwa ini nggak marah, Iya. tapi orang merasa itu Merasanya marah. marah-marah gitu. Ya gue Iya, kalau iya. gue rencana tahun depan terus pengen bahas. Namanya ini. apa? Special show-nya? Belum ketemu sih namanya nih. Bagian. Enggak, bagian udah ada kan. Apa ya? Marah tawa. Tadinya pengen The One tapi udah ada si Ridwan Remin kan. Only one kan? Iya, Only One. Kalau gue The One tuh terinspirasi dari filmnya Jet Li. Jet Li itu ada filmnya The One. Jadi dia itu punya banyak kembaran. Jadi ada dia di inian lain gitu loh. Oh di universe lain Universe gitu? lain. Terus dia berantem ketemu di satu universe, berantem ada yang jadi polisi, ada yang jadi apa gitu, berantem gitu. Itu The One. Sampai akhirnya dia menjadi satu yang real The One. Real The One. Nah, itu gue tadinya pengen itu. Karena karena ternyata kok banyak juga nah, yang gue mirip kau. ngambilnya banyak orang mirip gue Tapi gitu yang kan. sebenarnya Regen tuh cuma satu. Cuma satu. Itu tadinya. Cuman Tapi jangan The One kali lah namanya ya. apa ya? The One perwakilan rakyat gitu kali ya. Dewan itu Dewan. Tadi tuh materi-materi contohnya guys. Grand opening gue gitu ntar.
The real one. Wah, real one terlalu berat. Terlalu berat ya. Terlalu berat. Yang asli, Regen yang asli. Regen official kali ya? Regen official. Apa? Real Gen. Waduh, real gen. Gue malu gue terlalu banyak gen-gennya. Bagen, sketsagen. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Dicengin siapa? Muslim. Kenapa? Bilang, ya banyak gen-gennya gitu. Oh, ya tapi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya gue juga nggak. Masing-masing ya. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau special show jangan the real gen. Itu the one kali, the one mungkin atau mungkin nggak tahu. Energen. Atau Lucu tuh energi dari Regen. Energi dari Regen. Wah, keren ya. Narik brand yang masuk ABC susu. Tapi nama spesialnya Udah bikin energen mengajuan. Oh, boleh tapi namanya jangan energen. Oh, udah ngikut dapat nih. ABC susu mau enggak? Ya udah ABC susu. ABC susu special show in Jakarta. Ya Allah, jatuhnya kayak but ya, bukan kayak special show. Kayak tenan ya, Iya, kayak tenan doang. Aduh, mantap tenan. Mantap tenan. Itu salah satu jokes Itu closing. Udah capek nih gua. Iya. Gua makan dulu lah. Udahlah. Makan lah yuk. Terima kasih yang sudah menyaksikan bagian sampai ketemu lagi. Makanya aku waktu awal diundang bagian ini, untuk apa aku ada di sini gitu. Untuk ngobrol. Kita udah terlalu banyak ngobrol. Ya kan orang belum tahu. Sebenarnya banyak obrolan yang pengen ngobrolin. Bagaimana survive menjadi seorang perantauan. Oke. Dan lu tuh perantauan bukan cuma lu doang, suami istri yang benar-benar Ya. keluarga nggak ada di Jakarta kan. Ya. Keluarga istri nggak ada. Gua mah masih mending istri gua keluarga di Jakarta. Nah, itu tuh juga tuh ternyata. Nah, jadi ngobrol lagi. Enggak, tapi ternyata memang Bahasa apa? Oh, kopi ya? akhirnya aku sadar bahwa bukan apa ya bilangnya ya, membuat Bumble apa ya bilangnya, membuat kita sekeluarga pindah ke sini itu membuat kita jadi lepas dan bebas bertindak Untuk anak. mengambil keputusan. Ah. Nah itu juga mendewasakan menurut. Iya, Jadi iya. jadi kita aware nih, sadar nih kita nggak ada siapa-siapa di sini, coba lebih berhati-hati, Oh. lebih ayo, Pikir panjang. Iya. ayo lebih berani, Iya. lebih ini biar nggak manja Iya. gitu. Nah itu juga salah satu mungkin positif negatif ya. Negatifnya mungkin jadinya kita tempat mengadunya ke teman-teman, Betul. yang hal-hal Iya. bukan saudara, tapi kan mungkin kok kalau aku ajak cerita yang terlalu Iya, dalam, iya. mungkin kok kayak iya mungkin kok prihatin, mas satu sisi kok juga lagi mungkin punya masalah. Iya. Kita kan nggak tahu ya, Iya, apalagi iya. kita nggak ada hubungan darah gitu. Satu sisi mungkin kalau ada keluarga enaknya begitu, tapi di sisi lain kita jadi lebih membentengi keluarga kita dan kita lebih bebas gitu. Iya, untuk aware, untuk peduli, Membawa keluarga ini kayak ini kita ada di satu kapal nih, punya Iya. penumpangnya cuma keluarga kita doang Benar, kan. dan kita- lu benar-benar jadi kepala ABK. ABK, Kalau benar. misalkan mungkin lu di sono akan ada 2 kepala ABK, mungkin ada bokap lu, ada Iya, bokapnya betul. Kia, akan ada Betul. saudara-saudara yang pengen bokapnya jadi Kia ABK. udah nggak mungkin. Kenapa? Udah meninggal bokapnya. Oh ya, bokap lu dah Iya, gitu dah. iya. Nah benar. Itu juga positif menurutku. Iya. Menurutku positif juga. Membuat kita jadi peka sama situasi. Betul. Bagaimana kita ini dianggap sebagai keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi kita harus berbuat baik. Benar, Kita harus benar. juga membangun silaturahmi yang baik gitu. Karena yang dibawa adalah nama keluarga kita nih. Itu juga penting menurutku. Makanya lu sebulan itu ada budget buat kado. Betul. Itu betul. Iya. Budget buat kado ada, benar. Budget buat kado Iya. nikahan temen, ulang tahun anak teman gitu. Iya sama, aku juga jadi kayak gitu. Maksudnya ya karena untuk berhubungan baik, mungkin kadonya nggak yang mahal lah. Ya, Tapi Garpi seenggaknya mahal itu kemarin ku kasih uang Garpi tuh ya, yang Garpi, Garpi apa itu kemarin dari Jagil? tas. Tas. Mahal. Oh Nike ya tas. Mahal itu. Apa? Tas mahal. Maksudnya kalau orang mau ngasih tas aja tuh pikirannya nanti mahal. Kalau aku enggak. Enggak lu ya, beneran Enggak, udah kasih tas, aja. Kasih aja. Kalau orang kan bisa susu kental manis. Iya, mie, Pampers gitu. Apa sabun ya. Mie, Indomie gitu. Iya. Lu Kalau aku tas. Gila, Betul. tas itu bisa masukin mie, sabun, Nah, segala iya. macam itu. Dan untuk Garpi misalnya, Heeh. Garpi make, mungkin Garpi tasnya banyak, bisa buat es. Bisa buat anak gua. Iya, anak kedua lu. Benar. Jadi panjang gitu. Panjang, maksudnya. benar. Long last. Long last. Iya, benar. Ya gitu benar. Nah, soal survive sebagai perantau itu pun juga sangat-sangat yang aku pegang teguh adalah Gen. Ketika sadar aku merantau adalah bagaimana membangun hubungan baik sama kalian-kalian.
sama teman-temanku. Dan untungnya kita ada di komunitas stand up Indo. Iya, yang sangat Sangat kompak, peduli banget sama Benar. teman-teman stand up-nya. Iya, kita kan iya. sering banget ya, kayak misalnya kita ngobrol Ada yang salah sedikit. berdua gitu. Iya, iya. Kayak kemarin nih contoh kecil deh, kayak Marcel gitu ya, maksudnya ya, yang sempat rame gitu. Iya, iya. Yang masalah keluarganya. Soal keluarganya tuh kita pada, Marcel kenapa gitu? Hibzi, jangan salah kok. Kita lagi syuting agak lain. Video Hibzi yang marah-marah itu, kita bedah sampean. Ini Hibzi beneran kenapa ya? Iya. Kalau ini beneran, kira-kira yang butuh bantuan nggak? Iya, butuh bantuan nggak? Atau Hibzi ini melakukan kesalahan apa? Iya, iya. Sementara kita tahu Hibzi kayak apa kan? Iya. Nah makanya kok sampai begininya gitu. Iya. Ya kayak gitu-gitu maksudnya. Tapi bukan gibah ya. Iya, Maksudnya bukan kalau gibah. gibah itu kita kadang suka ngomong nanya langsung gitu ke orangnya gitu. Solusinya apa nih? Ada yang Lu perlu gimana, dibantu perlu dibantu nggak gitu, sepeduli itu kita gitu. Kayak sama Mat, beberapa kali kita ngechat Mat, Ya. udah Mat. Udah, Mat. Iya. Kenapa Jalan-jalan sih? yang baik bener aja, kerja Iya, cari duit yang bener benar, aja. Kita benar. selalu ngingetin gitu kan. Tapi kan emang ini Itu kan udah balik lagi keputusannya dia. Iya, itu Dia masalah ideologi, Iya, masalah ya dia kan. orang dewasa Iya. yang sudah punya jalannya sendiri. Udah punya jalannya sendiri ya, Iya, gitu-gitu. iya. Kita kan cuma menuntun doang. Membantu lah gitu Iya, kan. kalaupun kita diikutin ya syukur, nggak diikutin nggak apa-apa, kita nggak ada hubungan darah juga sama dia gitu. Sering lah pokoknya anak-anak stand up tuh kita. Iya. Nah itu tuh menjalin hubungan itu tuh menurutku juga sangat-sangat membuatku kaya gitu, kayak akan apa namanya pergaulan, kayak akan hal-hal baru yang kan aku perantau gitu nggak tahu, mungkin kau lebih lama gitu, jadi aku nggak tahu tentang ini, aku bisa nanya ke kau, ini gimana ya Gen menghadapi begini, kan aku juga sering ngobrol kan gitu kan. Makanya gue pernah ngomong sama Indah, gue pernah bilang sama Indah gini, caranya kita, maksudnya bukan caranya kita ya, kita harus Bertahan baik hidup. sama orang gitu. Kalau menurut gue, kita harus baik sama orang, sama siapapun Iya, gitu. iya. Sama temen juga jangan sampai ada selek gitu. Iya, iya, Cewek iya. tuh kan gampang banget ke Benar, ini kan, benar. gampang kesulut gitu. Gue Iya, selalu iya. menasihati harus baik. Kayak misalnya, gue tuh ada orang yang selalu mengambil positif misalnya dalam satu kejadian. Misalnya kayak ada apa, lu tau lah misalnya kayak Iya, iya, sini. iya. Ya kagak, ini masih ini kali, mungkin ini Iya, maksudnya kau tuh- begini. kau Sering tuh gue emang sering positif. begitu. Kalau aku sih lumayan Kompor kan. Kecuali yang waktu di stand up fest itu mah bercanda doang gue yang ituan kan. Tapi karena memang aku juga kadang-kadang lumayan itu karena ini apa namanya seru-seruannya. Iya, jadi Terus jadi seru kadang-kadang lagi kepikiran. Jadi oh iya juga ya gitu. Karena gue orangnya nggak enakan. Kalau kau emang positif banget. Kalau aku ngelihat kau tuh emang nggak mau ngambil celah negatifnya dulu. Iya. Walaupun nanti hasil akhirnya negatif. Iya. Tapi kok di awal pasti positif dulu. Ya mau gitu. ya gue coba telusuri cari tahu dulu ya. Indah Iya, tahu lah gitu. Nah gue sering ngomong istilah amal paling baik kita tuh ya berbuat baik sama orang maksudnya. Iya, iya, Kenapa? Karena ini yang paling long last nih. Iya, iya. Ini kalau misalkan kita kenapa amit-amit nih tiba-tiba Betul, kita jatuh. Yang bantu tuh ya teman-teman semua Teman-teman. ini gitu. Benar-benar. Yang bantu tuh bukan orang lain gitu. Benar. Kita Dan nggak bisa itu. tolong ke siapa-siapa. Dan ya attitude gitu. Ke keluarga, baik keluarga, baik teman, baik circle, siapapun itu gue selalu bilang baik aja udah, jangan begitu, jangan sampai kita putus silaturahmi gitu. Iya. Ya itu attitude, maksudnya kan kita juga ketemu orang baru kan di dunia ini gitu, attitude-nya juga harus penting. Nah itu yang paling dijaga-jaga kali dari dulu. Iya. Untungnya sih kita lahir sebagai stand up comedian di era yang sudah ada senior. Iya, betul. Jadi kita bisa mencontoh gitu. Betul, yang udah ada senior dan kita ngerasain bagaimana perjuangan stand up Indo itu sendiri. Iya. Ya kita berdua hitungannya Iya. ngerasain Awal-awal pahitnya banget dari ikutin stand up Indo dari yang cuman di mall, Iya, dari iya. yang ngadain kompetisi sampai akhirnya bisa di tenis indoor gitu kan. Iya. Itu mengikuti dan kita tahu semua Tahu contoh-contohnya. contohnya, ya. kita tahu Contoh baik, kita contoh juga buruk ya. melalui proses lah, nggak yang tiba-tiba viral terus rame, Iya, terus jadi komik terkenal gitu. Tapi kita melalui prosesnya, jadi kita benar-benar tahu lah. Makanya Tahu, ya. ya kita berdua sih, hitungannya kita selalu menjaga masalah waktu, attitude, gitu-gitu kan kita nggak enak banget kalau telat. Betul. Aku juga mikirin itu juga tuh. Iya, Ya. gitu. Sebenarnya sih banyak ya harus kamu mau tanyain. Nah, gini-gini tuh dipotong aja kan yang tadi nggak penting. Iya, ntar disuruh urus mereka aja. Udah berapa lama sih nih ngobrol? 50. Sejam 50. Mau 2 jam ini. Biasanya berapa lama? 1:30, biasanya setengah jam, 1,5 jam paling Ternyata lama. lama juga kita ngobrol ya? Iya, kalau ngobrol tuh, gue tuh kalau ngobrol di podcast, nggak tahu bisa lebih lama dibanding ngobrol langsung. Nggak mungkin, kalau ngobrol langsung, gue banyak ngecek handphone. Dan ngobrol langsung lu tahu nextnya mau kemana lagi. Karena lu ini bukan masukin ini sebagai sesuatu yang Nyempil. harus kau kerjakan gitu. Oh. Kalau tag podcast gini-gini kan sesuatu yang harus kau kerjakan. Kalau nongkrong
kok pasti mikirin nextnya mau ngapain, mau kemana gitu. Iya, jadi mungkin gini ya, kalau nongkrong tuh kadang kita suka sibuk melihat handphone Iya, gitu segala iya, macam. iya. Tapi kalau kayak sekarang nih, kan kita nggak mungkin kan lagi konten terus tiba-tiba ngecek handphone gitu kan, Iya, aneh iya, kan iya, gitu benar, kan. benar. Oke, ini sekarang lagi ada WhatsApp nih. Fadli, kenapa Fadli nih? Oh ini temennya ngasih video. Nah kayak gitu tuh maksudnya tuh. Iya. Anti narkoba udah baca itu ada. Ada chat di grup anti narkoba ya. Iya. Gitu. Oh iya nih. Kenapa nih gua? Oke. Jadi gak jadi kontennya kalau gitu. Anjing gua diomongin bangsat sama si Rispo. Apa katanya? Masalah politik gitu. Anjing emang Rispo. Ya kayak gitulah pokoknya kalau di konten tuh jadi bisa lebih fokus ngobrolnya. Dan enaknya gua bagian tuh gua nggak pernah batasin waktu gitu. Iya, dan Mamat 2 jam lebih ya? 2 jam, hampir 2 jam setengah. Hampir 2 jam setengah gua sama Mamat tuh gara-gara banyak nyanyi-nyanyi dia. tapi suruh ngobrol gini emang. Karena kalau misalnya kita ngobrol ketika kita kerja, kita mikirin punchline, mikirin Iya, ini, kalau ini mikirin mah udah menyambung gua nggak- obrolan apa semua. nggak mikirin ini terlalu jadi host lucu. gitu. Makanya gue di sini nggak pernah ngincer lucu-lucu. Maksudnya nggak pengen yang harus ada punchline nih. Udah ngalir aja. Ada Ngalir punchline syukur, nggak ada punchline syukurin. Itu punchline tuh barusan. Apa? Itu Ya tadi itu, punchline. itulah. Ya, ini aneh gua lah gitu. Udah jam 9 juga nih mau makan aku. Sama gue juga udah beli nasi goreng, pecel lele rampai tadi udah beli pecel lele Rampai geh tuh enak tuh katanya tuh. Dan Iya, ini iya. belum masuk ya brandnya ya. Kalau misalnya ada UMKM dah, kalau misalnya ada yang mau support buat bintang tamu, gue kan selalu menyediakan makanan. Nah ini sebenarnya ada makanan yang cuma di situ. Martabak kali dapat martabak. Harusnya, Ari lu kan Brata. pesen nasi. Ari Brata waktu itu tuh lupa tuh, disediain martabak, gak disediain minum. Dia juga kagak minta. Tapi logika dong, masa aku nasi kan untuk makan malam, yang untuk cemilan di sini ya beda lagi. Ya nggak tahu, gue pikir lu nasi aja gitu. Kalau gue Anjing, udah nasi ada, doang. Ada masker. Wah dari zaman Covid. Iya, dari zaman 2020. Sebagai tisu gue juga ini. Dari zaman 2020 berarti nih. Ya udah dah. Gampang terus. Kita mau makan dulu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan bagian. Thank you Gel ya. Thank you, Gen. Makasih banyak ya. Lancar-lancar untuk semua Semuanya digital. lu juga- lu Karena juga- kau juga lumayan aktif akhirnya di digital. Iya. Lu nggak ada niatan untuk Pengen. digital gitu? Pengen. Hah? Aku juga Konten? ngobrol kan sama Ocin, Ah. sama anak-anak Iya. tema yang lain. Ayo dong bikin apa dong gitu. Iya. Dari awal aku masuk. Cuman nih ya, pentingnya tim itu buat nge-push kita sebenarnya. Oh, iya, Bukan iya, buat iya. apa. Gua kalau udah ada mereka di bawah anjing pusing banget, mau tidur juga kagak nyenyak gua. Mau main handphone gak nyenyak, mau ngapain kagak enak bener ya kalau udah ada mereka di bawah tuh. Iya. Iya, kayak Butuh ya emang ya. Butuh buat nge-push gitu. Kayak Tapi gitu. mungkin nggak kalau ini cerita Ya. aja ya. Mungkin nggak kalau mereka ini juga timku. Mungkin lah, nggak apa-apa lah. Mereka lowong banget ke waktunya ya kan? Ada yang jawab. Nggak mungkin ya. Paling editor. Editor mungkin ya. Tapi kalau tim yang kayak datang-datang ke rumah gini nggak mungkin ya. Mungkin. Enggak, maksudnya kalau untuk tim kreatif masih mungkin mereka bisa bantuin. Maksudnya kayak nyiapin konten, kayak misalnya. Tapi yang ribet itu kalau kameramen mungkin ya. Kalau menurut gua kayaknya ya. Iya. Kameramen, editor tuh ngedit tuh karena Tapi lebih kan lama. kita bisa minta kan. Ini kan minta ke manajemen kan. Iya, ini kan Lah, gua kalau dari- mereka ditugaskan untuk sama aku juga kan bodo amat aku kan. Ya ayo kan, harus bisa kan. Nanti kali ya untuk digital. Cuman aku sih memang belum menemukan feel-nya kali ya. Iya, emang harus Harus feel dan feel konsisten dulu ya. sih ya, feel sama konsep. Karena kalau misalkan lu nggak ada feel-nya juga Jadi nggak enak ya. jadi nggak enak. Maksudnya jadi bikin seadanya gitu. Ya, Yang ya. penting ada gitu. Ya, Tapi daripada- kalau udah ada feel-nya, pengen bikin yang bagus gitu. Dan konsisten Cuman pasti. akan jadi gini kalau misalkan ada feel-nya nih lu udah kayak itu. Terus kalau misalkan ngeliat anjing view-nya kecil ya, anjing kenapa ya? Kenapa ini ya? Oh, Kayak kepikiran jadi gitu. kepikiran ya, Jadi ya, lebih ya. kepikiran aja. Ya, Apa ya faktornya ya? ya. Harus bikin apa lagi ya? Gimana lagi ya? Gitu-gitu kalau ada Oh. nyemplung banget. Tapi kalau misalkan kayak ini mah nggak peduli mau penontonnya berapa gitu. Ya. Ini kok peduli nggak sih hitungannya? Peduli gua cukup peduli lah maksudnya kayak Ya. mikirin konten-kontennya gitu. Ya. Suka share gua ke kayak si Gugun juga ada TikTok yang lucu-lucu. Ayo dong gitu, Gitu. ambil Nih, upload bikin apa. ini YouTube modifikasi short. nih gitu Iya, apa iya, gitu. iya, iya. Oh, Suka kayak iya. gitu-gitu. Tapi mereka oke nggak? Maksudnya si gugunnya? Ya oke? kagak sih. Udah deh, Enggak lah, oke lah mereka. makan lah yuk. Oke banget mereka. Iya ya. Apa? Nurut. Makan lah Nurut yuk. walaupun sering gua cancel gitu ide-idenya. Sering gua cancel ide-idenya gitu kayak misalnya nggak mau.
bikin ini Bang Ken. Nggak mau. Gue suka gue gituin. Ada nggak mau. Pokoknya nggak mau. Bikin konten ini amit-amit udah nggak worth it. Gitu gue kadang kalau misalkan lagi nggak mau ya. Gitu. Udah, terima kasih yang sudah menyaksikan bagian berapa 4 kali, 5 kali gue closing. Saya nggak ada host semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.